Untuk mengefisienkan waktu, kita akan memulai ya untuk materi pertama di sesi pertama ini. Mas Aan sudah hadir. Nanti untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Mas Aan sebagai Mas Budaya, pegiat lingkungan dan founder inisiator ya Bank Sampah Spirit yang ada di LPI Dompet Duafa. Beliau memang sudah terbiasa untuk mengisi materi terkait dengan lingkungan gitu ya, penggiat lingkungan. Mas Aan, apakah sudah ada? Sudah Mas, minta izin 1-2 menitan karena pas lagi azan di sini. Oh, oke, baik. Pas azan di ini ya. Bogor. Baik, Bapak Ibu, silakan dari mana saja yang hadir di sini. Ada yang masih mengingat series pertama kita membahas apa? Ada dari Jakpus, ada Sulawesi Tenggara, ada Madura ya. Nah, sebelum mulai, izinkan saya ya membacakan pantun untuk memulai kegiatan kita hari ini. Eh, Baik, selamat datang di workshop hebat. Literasi lingkungan jadi bahan bicara. Guru-guru terbaik, mari bersemangat mendengar pemaparan dari pembicara. Jadi harapannya nanti Bu, Bapak Ibu, guru-guru hebat kita bersemangat ya mendengarkan pemaparan dari pembicara kita pada hari ini. Ya, seri pertama benar, Kak Nani, literasi finansial. Oke, kalau seri kedua, dia masih ingat seri kedua kita setelah literasi finansial, literasi kesehatan. Oke, baik. Oke, sudah masih ingat ya Bapak Ibu. Nah, tujuan besar dari workshop nanti ini Bapak Ibu mungkin ya nanti diharapkan sama dengan sebelum-sebelumnya itu nanti akan ada panduan praktis kepada Bapak Ibu guru dalam mengintegrasikan literasi lingkungan ke dalam kurikulum dan merancang inisiatif lingkungan yang dapat melibatkan siswa ya tentunya di komunitas sekolah gitu ya. Mengenal kondisi perubahan iklim saat ini dan urgensi bagaimana sih penanggulangannya seperti itu ya. Bagaimana relevansi literasi lingkungan dalam pendidikan nanti akan dibahas oleh setiap pemateri. Dan terakhir bagaimana strategi sekolah nanti ya dalam melakukan penanggulangan krisis. Contohnya misalnya pengolahan limbah, efisiensi energi, mungkin penghijauan sekolah seperti itu. Apakah sudah standby Mas A atau Mas ini? Sila Donggara, literasi kesehatan. Nah, kita apa yang Bapak Ibu harapkan pada materi hari ini di literasi kesehatan? Jadi saya sudah sampaikan sedikit ya spill terkait dengan eh, harapan besarnya yang akan dicapai pada hari ini. Zira Donggala hadir. Oke, atau ada yang ingin menyampaikan harapannya untuk hari ini, Bapak Ibu, guru-guru hebat? Apa sih yang diharapkan dari materi hari ini terkait dengan literasi lingkungan? Harapan besar ada bekal untuk mengembangkan kurikulum di sekolah dengan mengintegrasikan literasi finansial dan kesehatan. Oke, terima kasih Guru Baitil. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada yang sudah implementasi? Jadi harapannya dari bukan hanya kita akan sharing terkait dengan materi, tapi implementasi ya modul-modul klik sebelumnya baik terkait dengan literasi eh, kesehatan dan hari ini berarti kita akan membahas terkait dengan lingkungan seperti itu.
dapat mengetahui literasi kesehatan secara rinci. Oh, itu yang kesehatan ya. Sekarang kita akan membahas di seri ketiga ini terkait dengan lingkungan. Sip, Mas Ervan, sudah siap, insya Allah. Oke, baik. Karena pemateri kita sudah hadir, untuk mengisikan waktu dan mengambil banyak manfaat, kepada Mas Ang, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru semua. Insya Allah saya akan menyampaikan ya sedikit pengalaman tentang bagaimana implementasi lingkungan ya atau aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan di dunia sekolah. Meskipun memang background saya bukan guru ya, tapi hari ini memang mensupport beberapa aktivitas yang ada di sekolah ya di tempat kami di Semak Excellence Indonesia dan Bedoava. Oke, izin saya untuk share screen dulu. Oke, saya sembari apa namanya ganti kamera dulu. Oke, sudah nampak ya slide-nya Bapak Ibu. Baik, ini materi yang akan coba disampaikan dalam 45 menit ke depan. Karena singkat, memang materinya nanti akan sangat general ya. Jadi tidak terlalu detail membahas bagaimana implementasi sekolah ramah lingkungan. Langsung saja, ya sebagai perkenalan, saya Aang. Hari ini masih full ya bekerja di Dompet Duafa. Di bagian General of Fire. Jadi memang salah satu tugasnya adalah memastikan aktivitas pengelolaan lingkungan di area kami berjalan dengan baik. Di area kami memang cukup beragam ya. Jadi selain area perkantoran juga satu area dengan sekolah ya boarding school. Jadi sekolah mulai dari TK, SD sampai SMA. Kemudian juga saya memang aktif di beberapa kegiatan atau komunitas lingkungan ya, baik di Global Ecobrik, kemudian di Asosiasi Bank Sampah, di FNC Nusantara dan beberapa komunitas atau asosiasi yang masih bergerak di bidang lingkungan. Dan terakhir juga saya tergabung di tim fasilitator untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, jadi ini yang menjadi tujuan ya untuk siang hari ini. Jadi memang target besar kita adalah yang mewujudkan kawasan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Terkadang kalau aman dan nyaman saja itu belum tentu ramah untuk lingkungan gitu ya. Misalkan sekolahnya rapi, sekolahnya bersih, tapi dia barangkali kita belum memilah sampahnya, sampahnya masih dibuang ke TPA, gitu ya, artinya belum dimanfaatkan dengan baik. Nah, kalau latar belakang sebetulnya dari banyak aspek ya. Ini kalau bagi yang beragama Muslim tentu kewajiban menjaga lingkungan itu sama halnya ya dengan kewajiban-kewajiban di aspek yang lain. Nah, kemudian juga sudah ada fatwa MUI ya bagi yang Muslim ini di nomor 41 tahun 2014 tentang kewajiban bagi umat Muslim ya untuk menjaga lingkungan, termasuk memanfaatkan kembali barang-barang yang memang semestinya masih bisa dimanfaatkan. Secara hukum kenegaraan juga sudah sangat lengkap kalau kita menengok ya peraturan baik dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai ke peraturan beberapa kementerian terkhusus di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berbicara soal aturan ya pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan. Sangat banyak, sangat lengkap, sangat detail bahkan sampai turun ke peraturan gubernur, peraturan bupati. Hanya saja PR-nya adalah bagaimana penegakan dari setiap peraturan yang ada. Ini contoh di tempat kami ya, ada aturan dari Pemda Kabupaten Bogor ya. Misalkan kalau ketahuan buang sampah sembarangan, ini dendanya 50 juta gitu ya. Ini sebetulnya kalau aturan ini ditegakkan ya Pemda Kabupaten Bogor sudah sangat makmur ya, karena hampir setiap hari saya bisa menemukan orang yang membuang sampah sembarangan seperti itu. Kemudian juga ada target ya, saya nggak tahu nih, ini berat juga kalau membuat
bagi Presiden terkait program Indonesia Bersih dan Bebas Sampah tahun 2025. Tahun depan berarti ini. Rasa-rasanya sangat sulit ya terkait dengan terutama yang berkaitan dengan pengolahan sampah karena sudah berkaitan dengan kebiasaan atau karakter. Nah, di sekolah secara lebih spesifik juga sudah ada program kita dulu mengenalnya sekolah Adiwiyata ya. Namun hari ini lebih dispesifikkan lagi, nama programnya adalah Gerakan PBLHS ya, Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini juga sudah tidak asing dengan program ini. Tinggal bagaimana program ini bisa betul-betul menjadi sebuah budaya. Jadi bukan lagi sekedar mencari penghargaan ya, sudah mencapai penghargaan tingkat provinsi, nasional, bahkan sudah mandiri. Tapi setelah itu ya dilupakan. Saya sering berkunjung ya diundang ke berbagai sekolah, sering menemukan sekolah yang sudah punya semacam prasasti ya, pernah mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat nasional ya, tingkat provinsi. Tapi ya kalau kita lihat kondisi realnya di sekolah ya masih mungkin kembali ke habit awalnya ya, sampahnya berserakan, tidak dipilah dan lain sebagainya. Dan itu harapannya ini bisa menjadi sebuah budaya. Kemudian beberapa waktu ke belakang juga pernah di launching ya, kick off gerakan sejuta bank sampah yang salah satunya adalah yang menjadi sasaran programnya adalah sekolah. Bahkan sudah ada waktu itu di launching oleh beberapa kementerian terkait dengan kebijakan sekolah wajib memiliki bank sampah. Ya, karena memang kita jelas ya sekolah ini punya warga yang sangat banyak ya, timbulan sampahnya pun sudah sangat jelas. Nah, maka bank sampah ini bisa menjadi salah satu sarana untuk mengelola sampah yang dihasilkan. Nah, sebagai contoh misalkan ini kita ambil data ya dari Kemdikbud beberapa tahun yang lalu dengan asumsi misalkan jumlah sekolah ada 271.000, jumlah muridnya 50 juta sekian ya, total sudah di angka puluhan juta. Nah, dari angka ini sebetulnya tidak sekedar angka jumlah guru, jumlah murid. Tapi kita bisa melihat misalkan ini dari satu sekolah ya, asumsi kalau satu orang 0,5 kilogram per hari, atau mungkin bolehlah di sekolah karena hanya setengah hari misalkan 0,2 kilogram gitu ya. Nah ini ternyata dalam satu hari saja ya, maka timbulan sampah dari ya aktivitas persekolahan ini bisa mencapai 29.000 ton dalam satu hari ya. Nah ini setara dengan 163 pesawat Boeing gitu ya. Atau misalkan, nah ini ya kalau mau dihitung lebih detail lagi ya, misalkan penggunaan air ya, dengan asumsi belum ada upaya penghematan, upaya sadar dan bijak menggunakan air. Kalau satu orang 100 liter konsumsi airnya dalam satu hari, nah maka untuk warga sekolah saja ini hampir mencapai 2,1 miliar meter kubik ya per tahun. Nah ini setara dengan berapa kali lipat ya dari volume waduk yang ada di Gajah Mungkur misal. Nah ini baru hitungan terkait dengan sampah dan air saja. Nah, sebetulnya kenapa sekolah ini perlu terlibat ya karena kalau di sekolah ya atau kita nyebutnya komunitas sekolah baik guru, siswa, tenaga pendidikan dan siapapun yang berada di lingkungan sekolah ini misalkan ikut terlibat dalam menghemat air ya, kemudian menghemat atau bijak dalam mengolah sampahnya, energinya, sumber dayanya maka ya lingkungannya bersih, airnya akan bersih, tanahnya subur ya, tanamannya juga melimpah ruah, bisa dimanfaatkan, lingkungannya sejuk gitu ya, sehat warganya dan tentu juga akan punya etika yang lebih baik. Karena saya sering mengamati orang-orang yang punya kepekaan terhadap lingkungan itu punya etika yang luar biasa, baik etika terhadap sesama ya maupun etika terhadap makhluk yang lain. Oke, nah selanjutnya apa sih manfaatnya ya kita berupaya menerapkan konsep sekolah ramah lingkungan? Yang pertama tentu kita ingin mengubah perilaku. Nah ini kuncinya. Makanya untuk hal-hal seperti ini kita tidak bisa instan, perlu proses yang sangat panjang. Ya. Tentu meningkatkan efisiensi. Saya pernah mencoba menghitung gitu ya ketika ini yang sederhana, ketika kami mengontrol penggunaan ATK, terutama pulpen di kantor. Ya, ketika penggunaan pulpen itu dibatasi, ya satu orang maksimal hanya boleh 2.
Itu lumayan. Kalau dihitung-hitung dalam 1 bulan gitu ya, dengan asumsi ada 130 karyawan, kita bisa menghemat cukup besar. Ya, atau penggunaan air. Ketika ada upaya penghematan, itu tagihannya juga akan berkurang. Ya. Kemudian itu meningkatkan penghematan sumber dana ya. Jadi tadi karena ada efisiensi, tentu juga penggunaan sumber dana ini bisa bisa berkurang ya. Ya tentu meningkatkan kenyamanan ya ketika proses KBM berlangsung. Ya tentu kalau misalkan sedang KBM, tiba-tiba tercium aroma sampah, tiba-tiba tercium aroma asap dari pembakaran sampah di belakang sekolah, mungkin tiba-tiba ruangannya nggak nyaman ya, kotor, banyak lalat dan lain-lain. Ini tentu akan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian menciptakan kondisi kebersamaan. Nah, ini juga salah satu kunci dalam penerapan suasana lingkungan adalah harus programnya, kegiatannya partisipatif. Ketika berbicara kegiatan aktivitas kebersihan misalnya, tidak bisa hanya menyerahkan kepada cleaning service. Ya, saya beberapa kali diundang ke beberapa sekolah. Saya cukup terkejut gitu ya ketika datang ke sekolah tersebut mengisi pelatihan untuk tenaga cleaning service, pelatihan tentang kebersihan. Ketika saya berkeliling ke dinding kelas, ada sesuatu yang nggak saya temukan. Apa? Jadwal piket itu nggak ada. Saya nggak tahu nih di tempat Bapak Ibu masih ada nggak jadwal piket untuk siswa itu ya. Ini saya di salah satu sekolah negeri di ibu kota ya. Oh nggak ada. Ketika saya tanya, memang Mas di sini memang tidak jadwal piket. Lantas siapa yang membersihkan? Ya kami, ya para tenaga cleaning service seperti itu. Nah ini sebetulnya bukan berbicara soal target agar ruang kelas itu bersih. Kalau itu gampang. Kalau targetnya supaya kelas itu bersih, gampang betul. Bayar cleaning service selesai. Tapi ini kan berbicara tentang pembentukan kebiasaan, pembentukan tanggung jawab, membangun kesadaran. Ya ini nggak mudah memang ya. Kemudian, nah ini ya, menghindari resiko ya dari berbagai hal. Karena hari ini juga terkait lingkungan, ya pengolahan sampah, ini bagian dari sumber potensi bencana yang bisa muncul dan ini sangat memungkinkan muncul di area sekolah kita. Nah, dan terakhir tentu menjadi tempat pembelajaran itu ya, misalkan anak-anak, para peserta didik ingin belajar tentang misalkan bagaimana proses ya peresapan air ke dalam tanah, bagaimana misalkan ingin belajar mengamati gerak-gerik mikroorganisme di dalam tanah. Nah, nanti bisa tuh kita lihat aja lubang biopori yang dibuat di halaman sekolah gitu ya, ketika dipanen. Oh, banyak serangganya. Atau misalkan pembelajaran matematika yang nggak lagi harus berhitung di atas kertas. Ya, berikan tugas ke siswa, coba dalam seminggu ke depan lakukan analisa timbulan sampah dari tong sampah yang ada ini. Botol plastik ada berapa jenis atau ada berapa jumlahnya, kertas ada berapa, saset ada berapa dan lain-lain. Jadi bisa menjadi media pembelajaran bersama-sama. Oke. Nah, ini saya sedikit bercerita tentang apa yang sudah kami lakukan di Smart Excellence Dompet Duafa ya. Nah, jadi sejak 2020 waktu itu kami membuat satu konsep namanya kawasan aman dan ramah lingkungan. Jadi ini memang integrasi beberapa konsep yang mulai dari 5R, K3 dan terakhir kami memasukkan unsur ramah lingkungan di konsep KARL ya atau kawasan aman dan ramah lingkungan ini. Nah, ini kami turunkan. Ini sebagai hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu. Artinya nanti Bapak Ibu ketika menerapkan di sekolah mau menggunakan metode yang manapun itu sangat bebas ya. Yang penting tujuannya tercapai. Nah, KRL ini kami bagi ke dalam 3 program. Ada program 5R ya terkait dengan kerapian kebersihan. Ada program K3, ini tentu sangat penting ya terkait dengan kesehatan dan keselamatan di area kerja atau area sekolah. Kemudian, nah ini unsur terakhir yang kami masukkan di 2020 adalah ramah lingkungan. Programnya ada pengolahan sampah, efisiensi energi, baik air maupun listrik, dan juga penghijauan. Nah ini 5R 5S sebetulnya ini menjadi pondasi ya, karena lingkungan itu tidak mungkin akan bersih ya kalau dia tidak rapi, dan tidak mungkin bisa rapi kalau di ruangan tersebut masih banyak barang-barang yang berserakan, barang-barang yang nggak diperlukan ya. Saya sering mengisi pelatihan di beberapa sekolah terkait dengan 5R. Baru kita masuk ke ruang guru atau ruang TU itu disajikan dengan begitu banyak dokumen yang menumpuk, ya luar biasa, tidak teridentifikasi dan
Akhirnya pun juga kalau ditanya ini untuk apa juga kadang-kadang bingung juga gitu. Kenapa ditumpuk sebanyak ini? Nah, ini tentu ini pun perlu waktu ya penerapan metode 5R ini. Ini beberapa tahapannya, saya kira nanti bisa dipelajari di lain kesempatan. Nah, ini beberapa dokumentasi ya berkaitan dengan visualisasi 5R yang ada di tempat kami, baik di lingkungan sekolah maupun di asrama. Nah, ini contoh misalkan di asrama ya, ya kami membiasakan agar siswa itu setiap hari ya mereka punya tanggung jawab untuk membersihkan, merapikan area tempat tinggal mereka. Jadi kami memastikan, misalkan sebagai contoh di lorong asrama itu nggak boleh ada barang, ya barang apapun itu harus steril. Atau misalkan di dalam kamar mereka nggak boleh ada barang di kolong ranjang, harus bersih. Apa tujuannya? Jadi kalau nanti mereka mau piket itu nggak terhalang oleh benda, oleh barang. Ya, jadi bisa bersih sempurna seperti itu. Ini contoh ya implementasi ini yang ada di area asrama ya. Kemudian penerapan K3 ini juga sangat penting ya untuk meminimalisir terjadi apa namanya resiko insiden ya. Ini contoh-contoh visualisasinya. Nanti penerapannya bisa bertahap menyesuaikan, misalkan pembuatan jalur evakuasi ya, titik kumpul, kemudian tabung apar di setiap sisi gedung. Kemudian, nah ini yang akan kita bahas ya, terkait dengan pengolahan sampah. Kenapa ini sangat penting? Karena ini yang setiap hari semua warga sekolah terlibat. Ya, setiap hari hampir semua orang di sekolah pasti akan terlibat dalam menghasilkan sampah. Nah, nanti di awal Bapak Ibu bisa melakukan satu analisa ya. Ini mungkin bisa menjadi tugas pertama nih, membuat analisa sumber sekolah yang ada, sumber sampah yang ada di sekolah atau pesantren misal. Nanti misalkan kita coba analisa sumber sampah itu munculnya dari mana sih, ya? Oh misalkan dari kantin atau dari tempat jajan, ya, dari sisa aktivitas KBM, ya. Ketika pembelian ATK ya ada kardusnya, ada kemasannya. Kemudian aktivitas operasional dan perawatan gedung, ya. Mungkin bekas kemasan oli, kemasan aki, kemudian kalau ada aktivitas maintenance dan lain-lain ya. Kemudian perlengkapan kebutuhan siswa dan lain-lain. Nah, ini kita bisa melihat ya nanti sumber-sumbernya dari mana ya. Kita lihat ada aktivitas apa di sekolah. Oh, ada KBM, ada aktivitas sanitasi, ada aktivitas konsumsi ya, aktivitas maintenance dan lain sebagainya. Kemudian nanti dari aktivitas ini kita bisa melihat ya yang dihasilkan itu apa saja jenisnya. Ini penting karena ini penting dalam menentukan nanti kira-kira program apa yang cocok untuk diterapkan di sekolah kita. Oh iya nih mau buat budidaya maggot. Ternyata di sekolah sisa organiknya sangat sedikit gitu dari sampah makanan. Ya mungkin belum belum tentu cocok gitu ya. Nah, maka kita bisa melihat dari timbulan sampah yang dihasilkan. Oh ternyata dominan kalau di sekolah itu biasanya saset, ya saset makanan minuman. Apalagi yang mungkin jajannya masih bebas ya, yang jual apa tuh SS yang pakai plastik sedotan itu kan luar biasa ya. Nah, kita bisa menentukan program pemilahan, program pengolahan berdasarkan timbulan sampah yang dihasilkan. Nanti bisa dengan cara melakukan asesmen ya. Jadi di awal itu bisa kami menyebutnya audit sampling atau audit trash audit ya. Nanti misalkan selama sebulan setiap hari dianalisa di semua tong sampah itu isinya apa saja. Nah, ini biasanya kemana perginya ya rata-rata ya yang ada di tempat kita ini pergi ke 3 jalur ini Bapak Ibu ya. Ada yang dibakar ya, apalagi yang mungkin sekolahnya masih di daerah-daerah yang punya lahan luas, nggak terlalu berdekatan dengan warga, dengan pemukiman, ini bisa dibakar. Ada juga yang dibuang ke sekolah yang masih punya lahan itu ya dibuang, ditumpuk, dikubur dan lain-lain ya. Ada juga yang dititip ke dinas kebersihan ya dibuang ke TPA. Ada lagi misal yang dibuang ke perairan ya. Saya pernah melihat beberapa sekolah yang di belakangnya ada sungai ya. Siswa itu mungkin terbiasa ya habis makan ya dilempar ke balik pagar di belakangnya ada sungai. Nah, ini juga terutama di perkotaan ya. Jadi polanya ya dikumpulkan, dicampur, dikumpulkan, kemudian akan dibuang seperti itu. Nah, jadi ternyata juga pola-pola ini juga sangat tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi sekedar memindahkan masalah.
Kenapa kita buang? Ya karena itu masalah. Gitu. Kalau bukan masalah pasti akan kita kumpulin gitu ya di sekolah masing-masing. Tapi ternyata harus dibuang, harus dikeluarkan jauh-jauh karena memang akan menimbulkan masalah dan bahkan bisa menyakiti, bisa menzalimi orang lain. Ya tentu kita ingat ya, Bapak Ibu ya tragedi di Lewi Gajah 2005 lalu ya, longsor di TPA Lewi Gajah sampai menewaskan ratusan orang. Nah, dan sampai hari ini diperingati sebagai momentum Hari Peduli Sampah Nasional. Ya tentu kita tidak ingin ya ada TPA Lewi Gajah selanjutnya. Nah, bahkan ya membuang sampah pada tempatnya itu masih menjadi perbuatan yang buruk kalau masih dicampur. Coba nih kalau Bapak Ibu melihat gambar di sisi kanan ini ya, kalau sudah seperti ini siapa yang mau ngelola? Siapa yang mau manfaatkan? Ada nggak yang mau mendaur ulang? Nggak ada. Walaupun di sini ada botol misalnya, ya, botolnya sudah tercampur, sudah ada belatung dan lain sudah bau, pasti orang pun nggak ada yang akan mau ngambil. Ya, jadi pemilahan nanti akan menjadi aktivitas kunci dalam pengolahan sampah. Nah, ini saya kira data-data ini bukan prestasi ya Bapak Ibu. Jadi Indonesia ada di urutan kedua di dunia, tapi tentu bukan sebagai negara yang baik ya. Ini food loss food waste-nya juga nomor 2 setelah Saudi Arabia. Kemudian walaupun data ini sudah pernah dikoreksi ya terkait Indonesia sebagai penghasil sampah laut terbesar ya kedua di dunia setelah Cina. Nah, ternyata juga kalau ngomongin sampah laut juga yang ada di lautan Indonesia itu belum tentu semuanya berasal dari Indonesia. Tapi saya kira ini tentu bisa menjadi renungan untuk kita semua ya. Kemudian, nah ini ada dampak dari sampah yang tidak dikelola dengan baik. Nah, ini contoh yang ada di TPA. Terus saya kira kita bisa melihat ya misalkan di sekolah yang masih numpuk sampah di bagian belakang kelas ya atau belakang sekolah atau yang masih numpuk sampah di pinggir jalan ini dampaknya juga luar biasa ya overload, dia menimbulkan penyakit, menimbulkan konflik sosial, ya, gangguan kesehatan dan lain-lain. Nah, ini kita kalau ngomongin pemilahan, kita juga bisa melihat dari data ini ya. Artinya juga sekolah ternyata ya hampir 4% ya timbulan sampah yang dihasilkan. Yang terbesarnya masih di rumah. Ini jadi menarik Bapak Ibu kalau ngomongin soal literasi ya, literasi lingkungan. Misalkan di sekolahnya diajarin nih ya, diajarin tentang milah sampah, tapi begitu ke rumah karena tidak ada pemahaman yang sama ya di rumah juga akhirnya hilang lagi ya, dicampur lagi. Nah maka biasanya bagus nih kalau edukasinya diselaraskan ya antara yang ada di sekolah dengan yang ada di rumah. Di beberapa sekolah yang sudah cukup bagus itu ada program misalkan ketika ada pertemuan orang tua ya diberikan edukasi tentang pemilahan sampah. Bahkan programnya misalkan setiap hari Senin siswa itu datang ke sekolah, mereka membawa sampah yang sudah terpilah kemudian ditabung di bank sampah di sekolah. Nanti hasil tabungannya itu bisa dijadikan tambahan untuk membayar SPP. Itu juga sangat menarik. Atau ada program misalkan program sedekah jelantah atau mungkin donasi jelantah atau nabung jelantah. Jadi nanti orang tua di rumah semangat gitu ya, yang biasa jelantahnya dibuang ke saluran air nanti dikumpulkan kemudian dibawa ke sekolah. Misalkan ada program 5 liter jelantah ditukar dengan 1 liter minyak yang baru. Nah itu orang tua terutama ibu-ibu senang banget ya. Di sisi lain dapat minyak jelantah, dapat minyak goreng gratis ya dalam tanda kutip, tapi juga di sisi lain juga kita bisa mereduksi ya timbulan sampah jelantah yang biasanya dibuang sembarangan. Ya itu contoh. Bahkan beberapa sekolah, di beberapa perkantoran juga saya pernah melihat ada program bank sampah yang nanti hasil tabungan sampah dari karyawannya itu dikumpulkan dan dijadikan untuk premi BPJS Kesehatan. Nah, itu contoh-contoh sederhana yang tentu juga sangat menarik gitu ya. Nah, ini juga sumber ya kalau mau ngomongin pemilahan maka kita milah 2 jenis saja sudah bisa menyelesaikan lebih dari separuh masalah. Misal, oke baru sanggup milah organik dan anorganik. Anorganiknya masih dibuang misalnya, organiknya dikumpulin, diapain, dibikin kompos, dikubur lah paling sederhana gitu ya. Karena organik kan hampir 60%. Nah ini separuh masalah lebih selesai. Ini yang paling sederhana. Nah jadi mulainya dari mana? Nah hari ini kan fenomena orang buang sampah sembarangan, orang nggak terbiasa milah sampah karena memang sudah jadi kebiasaan, sudah jadi perilaku, sudah jadi budaya. Maka
kita perlu membangun budaya baru gitu ya, yang tadinya budaya buang sampah sembarangan, ya kita lawan dengan budaya minim sampah atau budaya nol sampah. Nah, kadang juga suka terbersit gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu ya, percuma deh gitu kan, milah ntar juga dicampur lagi. Percuma deh. Saya udah sekian lama milah sampah tapi TPA di tempat kami tetap penuh gitu ya. Atau ini ya, kalau kita melihat dua dua ilustrasi ini gitu ya. Wah, kan cuma satu buah sedotan doang gitu ya. Cuma satu sedotan aja, tapi yang bilang cuma satu sedotan itu ada 8 miliar orang penduduk bumi. Ya, maka saat itu akan ada 8 miliar sedotan plastik yang terbuang gitu ya. Atau mungkin kan cuma satu botol plastik aja gitu ya. Tapi yang bilang mungkin ada 200 juta penduduk Indonesia misal. Nah ini ya biasanya ya pikiran-pikiran yang sering kali melintas gitu ya. Kemudian, nah ini beberapa metode ya, ini yang kami jalankan ada metode 3AH ya, yaitu cegah, pilah, dan olah. Nah memang yang paling penting harus dimaksimalkan di upaya pencegahannya Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Supaya timbulan sampahnya tidak terlalu banyak. Jadi nanti ketika proses pemilahan, pengolahan ini juga tidak terlalu besar effortnya. Nah, tentu mencegah ini ada 2 tahap ya, bisa menolak, idealnya menolak ya, refuse, atau ya kalau belum bisa menolak, kita bisa reduce, mengurangi. Misal nih, kita belum bisa nih 100% tanpa kemasan plastik gitu ya. Ya udah kita kurangi deh ya. Misalkan kita kurangi penggunaan kresek, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, tapi plastik yang lain kan mungkin kita masih pakai. Nah, ini beberapa contoh misalkan kalau di sekolah ya menerapkan 5R ya, mengurangi penggunaan plastik, kantin sehat dan ramah lingkungan. Misal di tempat kami sekarang beberapa dalam kegiatan event, rapat gitu ya. Nah, ini sudah dibiasakan ya prasmanan. Kalau pesertanya internal ya diminta bawa tumbler. Kalau pesertanya ada tamu dari luar, kita siapkan gelas-gelas ya untuk minum seperti itu. Kemudian menggunakan pembersih alami gitu ya, misalkan ada tuh ya dari ekoenzim dijadikan pembersih lantai. Kemudian, nah ini ya kalau misalkan di sekolahnya yang boarding ya, ketika belanja bisa menggunakan kemasan besar. Misalkan dulu di tempat kami kalau belanja kecap saus tuh yang literan, yang pos itu ya. Nah, sekarang kami mengganti kalau belanja kecap saus pakai yang jerigen 20 liter gitu. Jadi kemasannya tidak sebanyak yang ukuran kecil ya. Kemudian yang berikutnya kalau sudah upaya pencegahan dilakukan dan masih ada tetap sampah yang masuk, maka berikutnya adalah kita upayakan aktivitas pemilahan. Nah, pemilahan ini yang sederhana bisa mulai dengan 3 jenis ini ya, organik, anorganik, residu. Organik sudah jelas, ini yang memang bisa dikomposkan. Anorganik ini sederhananya kalau biar nggak bingung, yang memang bisa didaur ulang. Mungkin nanti akan disetor ke bank sampah, ke pengepul, ke pemulung ya. Residu ini berarti semua jenis sampah yang belum bisa kita kelola. Misalkan bekas saset cilok ya yang ada bumbunya, kemudian mungkin apalagi ya plastik bekas jajan bakso gitu ya. Intinya yang kotor, yang basah atau yang memang belum bisa dikelola. Misalkan styrofoam barangkali masih sulit didaur ulang, kategorikan ke dalam residu ya. Nah nanti misalkan tipe linie servis yang mengangkut ya mereka sudah membawa 3 tempat sampah yang berbeda itu ya, untuk mengangkut 3 jenis ini. Nah, kemudian di tempat kami juga sudah mulai menggunakan drop box ya untuk sampah spesifik, misalkan ini untuk yang botol, ataupun kalaupun misalkan terpaksa nih dalam satu event beneran belum bisa nol sampah ya, ya kami ikhtiarkan untuk memilah gitu ya. Ini dalam satu kegiatan mabit ya, masih menggunakan nasi box yang apa-apa gitu ya. Walaupun belum bisa prasmanan ya sisa konsumsinya kita pilah sebisa mungkin seperti itu. Nah, ini juga beberapa dokumentasi ya. Ini di dapur asrama kami ya di sekolah. Jadi juga di dapur itu juga teman-teman dapur sudah memilah ya ini bahkan hampir lebih dari 10 jenis. Ini yang organik dipilah jadi beberapa jenis, yang anorganik pun sama dipilah juga. Ini ada yang dimanfaatkan sebagai pupuk di cangkang telur ya dan lain sebagainya. Nah ini ya, sebetulnya ini bagian kalau kita mau mengolah atau menyalurkan dari setiap jenis sampah yang kita pilah. Jadi sangat banyak pilihannya,
tergantung nanti Bapak Ibu melihat dari timbulan sampah yang paling dominan apa, dan bisa memfokuskan ke 1-2 aktivitas pengolahan. Nah, ini contoh yang organik ya, anak-anak ya di sekolah ini biasanya mereka membuat ekoenzim. Ini juga ada kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ya di tahun kemarin. Nah, ini contoh pemanfaatan sampah organik ya dari kulit buah dan sayuran yang ada di tempat kami. Bekerja sama dengan komunitas, kami membangun bank ekoenzim. Yang ini hasilnya juga mereka gunakan ya untuk ngepel lantai. Kemudian terakhir kemarin mereka praktek yang membuat sabun mandi ya, sabun cair, deterjen cair dari ekoenzim. Jadi lumayan karena mereka boarding, ini bisa mengurangi budgeting untuk belanja deterjen harian mereka. Nah, ini contoh aktivitasnya. Nah, kemudian untuk yang anorganik, kalau kami memang harus ada bank sampah ya, ini sebagai sarana untuk menampung sampah yang masuk gitu ya. Nanti sampah-sampah ini setelah terpilah, terkumpul, nanti akan disetorkan ke bank sampah induk ya. Dan memang sangat banyak ya jenis yang bisa diterima. Jadi kalau sudah ada bank sampah ya relatif yang sampah yang belum bisa dikelola itu paling yang memang yang basah, yang kotor gitu ya. Styrofoam gitu. Saset hari ini kami mulai akan kumpulkan ya karena akan dibuat ekobrik gitu. Jadi lumayan ini bisa mengurangi ya timbulan sampah di TPA ya hampir 90%. Paling 10%-nya itu ya sampah yang kotor, mungkin bekas popok ya dari apa namanya kalau ada yang bawa balita, dan selebihnya sebetulnya bisa dikelola dengan baik ya. Oke. Termasuk jelantah ya, kami mulai berjalan juga program sedekah jelantah atau tukar jelantah dengan minyak yang baru seperti itu. Nah, ini ya aktivitas anak-anak ya ketika mereka memilah kemudian menyetorkan ya tabungannya ke bank sampah. Biasanya terutama di peralihan tahun ya, buku-buku paket yang udah nggak terpakai ya, yang nggak bisa didonasikan lagi. Nah, ini kadang mereka loakin seperti ketimbang numpuk di ruang-ruang kelas gitu ya. Oke, ini terakhir, ini singkat aja sih, nggak terlalu banyak ya, terkait dengan konservasi air. Nah, ini bagaimana misalkan kalau yang boarding ya 5 kali mereka berwudu ya bisa kebayang ya penggunaan air untuk wudhu saja kalau tidak ada upaya penghematan. Nah, ini pemborosannya juga sangat besar ya. Beberapa hal yang bisa dilakukan ini cukup banyak Bapak Ibu ya, jadi tergantung kesanggupan ya, bisa bertahap. Ada yang memang perlu teknologi, ada yang memang nanti bisa dengan alat sederhana kita bisa membuat ya. Misalnya biopori di tempat kami ada ratusan lubang biopori yang itu berfungsi untuk resapan air dan juga untuk memasukkan sampah-sampah organik yang ada di setiap ruangan ya. Ada sumber resapan, ini pun relatif mudah ya, tangki air hujan. Kemudian misalkan menggunakan keran hemat air ya. Kalau di sekolah apalagi di asrama ya, misalnya ada 60 keran air ya. Kalau itu tidak kita atur ya meskipun sudah ada stiker tapi kadang orang itu lupa ya, maka perlu diatasi dengan solusi mekanik gitu ya. Nah, ini contoh di tempat kami di sekolah, di masjid sekolah ya. Jadi ada masjid, kemudian di depan masjid kami buatkan ya toren tampungan air hujan kapasitas 2000 liter. Kemudian yang terbaru juga kami memasang 2 toren air hujan di depan asrama ya, kapasitas masing-masing 1000 liter. Jadi lumayan ketika di musim kemarau itu bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman ya. Atau yang ada di gambar di depan nih, biasanya di tempat kami tim cleaning service itu setiap 1 minggu akan membersihkan ini ya lorong, membersihkan keset, tong sampah yang jumlahnya puluhan. Dulu menggunakan air bersih, menggunakan air yang berbayar ya, air PDAM. Tapi hari ini alhamdulillah ya untuk membersihkan alat-alat ini kami memanfaatkan ini ya sumber air yang ada di toren ini, toren air hujan. Nah, ini termasuk juga salah satu solusi ya. Misalkan keran air. Kadang kan orang walaupun udah dipasang stiker, dipasang pengingat, kalau belum ada kesadaran ya buka keran seenaknya gitu. Nah, ini biar gak capek ngingetin setiap orang ya kita pasang silinder ini. Ini silindernya sederhana ya, dari bahan semacam akrilik. Kemudian silinder ini dimasukkan ke dalam ujung pipa ya. Jadi nanti itu berfungsi untuk memperkecil diameter pipa.
Ya, pipa setengah ini kan besar gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ini. Dan silinder ini diameter lubangnya bisa kita atur. Kalau posisi kerannya ada di lantai bawah, gedung lantai 4, pasti kan kenceng banget. Nah, ini kita pasang yang silindernya 2 mili misal. Tapi kalau yang kerannya ada di lantai 1 ya, yang nggak terlalu besar tekanan airnya, kita bisa pasang misalkan yang silindernya 6 mili. Nah, ini ya. Nah, ini yang tanpa silinder nih kelihatan nih, begitu dibuka, oh, airnya deras sekali gitu ya. Begitu kita pasang yang 6 mili, 4 mili, 2 mili, ini yang 2 mili nih ya, ini ya. Ini perbandingan antara yang 6 yang tanpa silinder dengan yang 2 mili. Jadi mau dibuka seenaknya pun yang keluar hanya segini. Ya. Ini contoh sederhana. Ini satu alatnya nih kalau pesan gitu akrilik nggak sampai 5 ribuan gitu ya. Ini murah meriah. Ya. Oke, kemudian juga ini contoh lain pemanfaatan air wudhu. Bayangkan misalnya di tempat kami ada 300 orang setiap kali wudhu, kalau asumsi setiap kali wudhu 2 liter aja, 600 liter air tuh ya yang akan mengalir. Dan itu termasuk grey water, artinya air yang masih bisa dimanfaatkan tanpa perlu pengolahan lagi. Sederhananya ini karena masjidnya ada di lokasi yang lebih tinggi, jadi air ini kemudian kami alirkan ke ini nih, toren yang di sebelah sini ya, toren biru yang di bawah ini. Dari toren ini kami alirkan. Pertama nanti bisa disambung ke selang. Kalau musim kemarau dipakai untuk menyiram tanaman. Nah, nanti kalau torennya penuh nanti bisa dimasukkan ke 2 kolam lele ini. Nah, ini anak-anak anak-anak sekolah. Mereka ada program pembibitan lele itu ya. Salah satu program Badi Wiyata. Nah, ini airnya memanfaatkan dari air bekas wudhu seperti itu. Nanti kalau air wudhu, air di bak ini penuh, ini adalah pipa buangan dan dia akan masuk ke dalam lubang resapan biopori yang kami buat di depan kolam ini. Jadi sebisa mungkin memang air ini kita resapkan, tidak ada yang kita alirkan ke tempat yang lain seperti itu. Oke, dan ini perlu proses panjang Bapak Ibu ya. Jadi memang dimulai dengan membangkitkan awareness ya, diberikan wawasan, pengetahuan agar nanti timbul kesadaran, kemudian menjadi sebuah perubahan sikap ya, yang akhirnya nanti bisa membentuk behavior atau perubahan perilaku. Dan ini saya yakinkan perlu proses yang sangat panjang, tidak mudah ya. Nah, kemudian ya prinsipnya ya ini saya kutip dari salah satu mentor saya, Pak Hijrah Purnama ya, bahwa program sekolah ramah lingkungan apapun programnya pastikan edukatif. Jadi bukan project, bukan dibebankan ke tim operasional. Udah ada tim gardener, kalau yang ngurusin taman mereka aja selesai. Wah, udah ada tim cleaning service buat piket di sekolah, di toilet atau di WC siswa biar cleaning service aja. Nah, saya pastikan ini tidak akan terbentuk yang tadi kita inginkan ya, ada perubahan attitude ya, kemudian behavior. Yang kedua, partisipatif, harus melibatkan semua orang ya. Jadi tidak hanya 1-2 pihak saja. Dan terakhir pastikan berkelanjutan. Kadang biasanya oh rame nih ya, lagi ada project apa namanya sekarang. Ini saya karena bukan guru jadi nggak terlalu paham. Saya sering diundang pelatihan untuk project P5 itu ya, yang di kurikulum Merdeka. Saya biasanya akan tanya, ya, misalkan mengundang workshop Ecobrik. Eh, tapi kami hanya punya waktu 2 jam pelajaran, gimana dong? Wah, saya bilang nggak bisa. Ecobrik minimal 4 jam. Wah, kalau itu nggak bisa dong ya. Ya memang kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya akan sulit. Ya, tapi kalau misalkan betul-betul dibuat sebagai program jangka panjang berkelanjutan, ya biasanya sekolah akan lebih serius ya untuk menggarap setiap proyek yang akan dilaksanakan seperti itu. Nah, kemudian gimana nih penerapannya? Nah, memang kalau berbicara sekolah ramah lingkungan ya nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke kepala sekolah, Pak, kami mau ngajuin ini program workshop Ecobrik. Oh, kami mau ngajuin ini program pemilahan sampah. Nah, nggak bisa kalau seperti itu. Jadi nggak bisa lompat ya kita bisa. Nah, ini juga sebenarnya alur yang sama ketika Bapak Ibu melakukan atau terlibat atau mengajukan program sekolah di Wiyata ya. Jadi pastikan program sekolah ramah lingkungan ini masuk ke dalam kebijakan sekolah. Mulai dari visi misi ya. Karena kalau di Adiwiyata itu wajib tuh. Ramah lingkungan itu wajib masuk ke dalam visi misi. Setidaknya masuk ke dalam misi. Misalkan misinya bla bla bla, ada satu lagi misalkan mewujudkan sekolah yang unggul dalam teknologi bla 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 yang ya berlandaskan lingkungan misal. Silahkan ya.
Kemudian kenapa? Nanti kalau sudah masuk ke visi misi, praktis akan masuk ke dalam program kerja, akan masuk ke dalam RKAT, akan ada anggarannya, akan ada penanggung jawabnya, ya. Tapi kalau nggak masuk ke sini, saya pastikan ya hanya proyek semata. Sekali dilakukan, selesai bubar. Ganti kepala sekolah, ganti guru, udah hilang lagi nanti. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah kebijakan, ini aman. Nanti siapapun kepala sekolahnya, siapapun pengampu kebijakannya, ya mudah-mudahan sih tidak berubah seperti itu. Kemudian nanti silakan membentuk tim ya. Tim ini bisa guru, ya, siswa, bahkan bisa melibatkan komite dan masyarakat sekitar. Nanti bisa melakukan asesmen bersama ya, tidak hanya di dalam sekolah sebetulnya. Nanti bisa melakukan asesmen yang lebih luas Bapak Ibu. Misalkan di sekolah, di lingkar sekolah itu di radius, misalkan radius berapa ratus meter, ada apa saja sih? Kalau di tempat kami misalnya di belakang sekolah kami itu tepat ada sungai. Sungainya sih nggak masalah, cuma di berapa ratus meter dari hulu sungai ya, dari sekolah kami itu ada pabrik pabrik ayam ya, pabrik pemotongan ayam yang di setiap jam tertentu mereka akan buang limbahnya ke sungai. Nah, ini kan harus jadi perhatian. Atau misalkan di samping kanan area kami itu ada pabrik pakan. Ya, kadang dulu di jam-jam tertentu aromanya keluar tuh aroma-aroma mirip aroma bensin gitu lah, mungkin bekas apa proses mesin gitu, yang yang menyala seperti itu. Nah, itu kita bisa analisa. Atau mungkin oh di dekat sekolah kami ada TPS, ada tempat pembuangan sampah warga gitu ya. Nah, ini nanti bisa dilakukan pemetaan ya, sehingga nanti kita bisa tahu apa masalahnya dan apa solusinya. Nah, berikutnya untuk implementasi. Nah, pastikan ini masuk ke dalam ya kurikulum. Bisa intra, bisa ekstra. Ya, hari ini kan dengan konsep P5, dengan konsep adiwiyata, atau bahkan kalau Bapak Ibu barangkali yang sudah menerapkan satuan pendidikan aman bencana, saya kira semua program itu bisa diinsertkan ke dalam kurikulum. Misal, oh mau mata pelajaran apa biologi tentang siklus atau daur hidup lalat, udah tuh pelajari langsung di bab budidaya maggot gitu ya. Atau misalkan Bapak Ibu oh, mau belajar tentang konsep fisika, ya udah tuh buat tuh di belakang di sungai, membuat apa tuh istilahnya mengangkat air dari sungai ke halaman sekolah misalnya, pakai semacam alat yang itu menggunakan konsep fisika misal. Atau tentang kesehatan, tentang pangan, semuanya bisa dimasukkan Bapak Ibu ya. Kenapa? Kalau nggak masuk nanti, waduh, nambah kerjaan lagi, waduh, nambah jam lagi. Nah, makanya dimasukkanlah ke dalam kurikulum, dimasukkan ke dalam ekskul gitu. Misalkan ekskul apa? Ekskul pramuka. Cobalah buat konsep pramuka yang ramah lingkungan. Jadi nggak lagi tuh kalau pramuka itu siswa dikasih tugas bekalnya roti kemasan, bekalnya mie instan gitu ya. Apalagi bekalnya kopi saset. Nah, cobalah nanti bekalnya itu misalkan buah-buahan, bekalnya itu bawa telur ya, bawa nasi, snacknya snack yang sehat gitu ya. Sekaligus belajar tuh ya. Saya kadang dalam satu workshop itu satu kali workshop bisa belajar banyak hal. Misal workshop Hari Peduli Sampah Nasional yang jadi peserta anak-anak SD. Workshopnya apa? Membuat ekoenzim. Nah, nanti saya pesankan nanti Bapak Ibu guru tolong ya nanti anak-anak diberikan snack buah-buahan, pisang sama jeruk. Nah, pertama di awal tuh nanti guru-gurunya ada tuh yang saya beri tugas Bapak Ibu guru nanti silakan jelaskan tentang pisang. Pisang ini misalkan kalau mau dari aspek taksonominya ya, aspek biologinya, itu bisa disampaikan di pelajaran tentang pisang, tentang jeruk gitu ya. Kemudian diajarkan, yuk hari ini kita makan buah bersama-sama. Dan sudah masuk ke pelajaran kesehatan gitu ya, tentang makan buah sama-sama. Nanti kulitnya, nah Bapak Ibu sampaikan ke siswa, biasanya selama ini dibuang kemana? Oh, dibuang ke tong sampah. Nanti bisa membusuk. Nah, hari ini kulit buahnya kita manfaatkan untuk buat ekoenzim atau buat kompos yang sederhana. Jadi dalam satu kali kegiatan itu bisa tercapai beberapa targetan pembelajaran. Ya, nah itu contoh sederhana ya. Artinya kita nggak perlu membuat struktur tertentu, struktur baru, hierarki baru, jam pembelajaran baru nggak perlu. Bisa diinsertkan semuanya. Ya. Nah kemudian tentu ada monitoring evaluasinya. Ya nanti tinggal berbagi peran ya dengan struktur di Dewan Guru yang ada ya.
Kemudian nanti tentu akan ada perbaikan, improvement, dan seterusnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, bagaimana langkah-langkah penerapannya. Kita nggak perlu ideal dulu, jadi jangan sampai baru mulai langsung mengajukan 30 program kerja di bidang lingkungan. Saya yakinkan remek gitu ya. Mulai dengan yang sederhana dulu. Pengalaman saya ya saya kebetulan di bagian General Affair, jadi mensupport seluruh program yang ada di sini walaupun tidak langsung berinteraksi dengan sekolah ya. Tahun pertama yang kami lakukan apa? Hanya membangun bank sampah, hanya itu saja. Belum ada tuh program pemilahan yang 3 tong sampah terpilah, itu belum ada. Bangun bank sampah dulu, karena ketika berbicara milah nanti perlu sarana. Habis dipilah mau ditaruh di mana? Kan itu ya problemnya. Kemudian tahun kedua baru mulai buat bank ekoenzim. Tahun ketiga baru kami mulai menginisiasi ya program adiwiyata tingkat kabupaten. Sekarang di tahun keempat sedang proses untuk adiwiyata tingkat provinsi. Jadi sebetulnya secara pengalaman belum terlalu banyak, tapi saya kira praktik baik ini ya juga bisa, harapannya juga bisa bisa ditiru lah, yang baik-baiknya bisa dimodifikasi untuk diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Baik, saya kira itu Kang Ervan dan Bapak Ibu ya. Dan setelah ini kita perbanyak diskusi saja. Saya kira juga Bapak Ibu punya banyak pengalaman yang bisa disampaikan, yang bisa di-sharingkan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Ervan. Mas, atas pemaparan materinya luar biasa terkait dengan bagaimana pengelolaan itu kesadaran ya, awareness, terus attitude sampai kepada behavior. Nah, bagi guru-guru sekalian yang ingin bertanya, kita izinkan ya, tapi kita batasi karena waktu kita terbatas, mungkin 1 sampai 2 orang penanya. Bagi ibu guru yang ingin aktifkan, nanti kita unmute ya. Ada Bapak Ibu guru? Oke, ini sudah ada Bu Umi Aziz. Oke. Boleh dibantu. Oke, silakan. Bu Umu Azizah. Belum kita. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Umi Azizah dari Ya. Perkenalkan, saya Umi Azizah dari Lampung Utara. Saya bekerja di SD Aisyah Bukit Kemuning. Jadi sebenarnya saya sangat tertarik sekali dengan program untuk sekolah terkait lingkungan, kesadaran lingkungan ya. Jadi saya pernah membuat program itu ya, sekarang masih berjalan, cuman itu tidak seefisien dulu gitu. Jadi kami memilah sampah secara langsung gitu di dalam tong-tong yang itu sudah dipilah dari sampah plastik, botol plastik, styrofoam, kardus segala macam. Terus kami terhambatnya ini mau dibuang kemana dan mau diapain. Dan Oke, mungkin terkendala ya, terlempar ya. Ya, terlempar. Baik, ke penanya berikutnya, Bu. Mohon maaf, disconnect. Oh, iya. Atau mungkin Boleh dimatikan aja dulu. Iya. Atau nggak apa-apa di ini. Oke, setelah itu, nah kami bingungnya bagaimana ini sampah yang saset itu tadi mau diolah gitu. Sedangkan EcoBrick itu kami butuh botol yang banyak untuk buat EcoBrick. Sedangkan kami nggak punya banyak botol plastik. Karena kami di kampung jadi jarang ada banyak botol plastik yang besar-besar gitu. Nah, itu jadi satu kendala. Terus saya juga bermasalah di
gimana caranya agar anak-anak itu tidak terbiasa dengan makan makanan yang saset. Contoh seperti dulu, zaman dulu saya sendiri bereksperience bahwa pengalaman makan jajanan itu semuanya serba organik gitu. Beli somai aja nggak pakai plastik, tapi beli somai pakai dicolok pakai apa namanya bambu, apa tusuk sate ya, tusuk sate kecil-kecil. Nah kalau zaman sekarang itu semuanya serba diplastikin dan itu memang kurang apa ya, kurang baik gitu untuk, karena sampahnya itu nanti lengket terus tidak bisa dibersihkan, dan itu juga masalah ketika dipilah sampah karena sampahnya itu tuh yang becek dengan bekas-bekas apa namanya makanan itu tadi. Nah itu gimana cara ngatasinnya, maksud saya agar program ini nih terjalan dan juga sampahnya ini nggak bingung mau digimanain, akhirnya takutnya dibakar gitu. Oke, kan langsung jawab aja Mas Kepala. Oke, ini langsung saya jawab aja ya, supaya ini tidak terlalu menumpuk. Pertama terkait dengan plastik tadi ya, atau mungkin sampah-sampah yang sudah terpilah, sudah dikumpulkan tapi akhirnya dibuang lagi. Nah, ini juga satu miskonsepsi ya. Jadi kalau mau milah, pastikan yang kita pilah itu adalah yang memang sudah siap kita olah atau sudah siap kita salurkan. Artinya di awal, ibu nanti perlu melakukan asesmen dulu. Oh, di sekitar sekolah ibu, di desa, di sekitar lokasi sekolah, atau mungkin di radius kecamatan, ada nggak bank sampah induk? Ada nggak pengepul sampah yang siap menampung? Kalau ada, tanyakan. Misal, oh ada nih bank sampah induk. Ya, kalau bank sampah relatif lebih banyak yang diterima. Tapi kalaupun nggak ada, bisa ke pengepul. Oh misalkan kata pihak pengepulnya yang diterima di kami adalah kardus, kertas, botol, kaleng, silahkan dicatat. Nah itulah yang ibu pilah dulu. Itu yang masuk ke dalam kategori anorganik dan memang bisa didaur ulang. Ya. Kemudian kalau misalkan di sekolah ibu, di sekitar sekolah ibu belum ada yang menerima saset, belum ada yang menerima styrofoam, ya jangan dipilah. Itu masukkan ke dalam residu dulu, dalam tanda kutip ya, itu masih kita toleransi untuk kita buang dulu, karena kita harus bertahap. Itu ya. Jadi yang dipilah hanya yang memang sudah siap kita olah atau kita salurkan. Yang kedua, kayak saset, oh misalkan di tahun berikutnya ibu dan anak-anak di sekolah sudah punya wawasan dan kapasitas untuk membuat ekobrik. Nah, maka bisa tuh saset-saset tadi dikumpulkan kalau sudah banyak. Nah, tapi kan kami nggak konsumsi botol air mineral. Sebetulnya nggak harus sisa konsumsi kita sendiri. Saya misalkan sering membuat ekobrik, nggak pernah botolnya itu bekas saya dan keluarga. Pasti saya lagi di kantor, saya lagi jalan ke pom bensin, ke minimarket, tiba-tiba lihat aja tuh ada botol di pinggir jalan, botol di tong sampah, kan bersih. Setar ini. Itu kita kumpulkan, bawa ke sekolah untuk dijadikan media membuat ekobrik. Ya, di beberapa sekolah kegiatan ekobrik party ini dilakukan sebulan sekali dengan siswa dan guru, dan kadang ada yang 6 bulan sekali dengan orang tua. Bareng-bareng, rame-rame di aula besar gitu ya, bikin bareng-bareng. Jadi nanti antara sekolah dan rumah itu satu frekuensi. Yang kedua soal kantin. Memang pengalaman kita dulu bisa jadi insight, bisa jadi ilham, bisa jadi referensi, tapi nggak bisa plek ketiplek mau diterapkan dengan dunia anak-anak hari ini. Ya, anak-anak hari ini kan terbentuk karena kebiasaan panjang ya yang diajarkan oleh kita juga. Dulu mungkin karena orang tua kita juga masih di era yang semuanya serba dibungkus daun dan lain-lain. Tapi hari ini kita agak berat juga. Maka cara yang paling tepat adalah mana nih si ibunya udah keluar lagi ya. Jadi cara yang tepat adalah ya bertahap. Nanti bisa, jadi selain aktivitas membangkitkan awareness, kita juga bisa yang sifatnya top down, membuat kebijakan. Misal, mungkin kalau sekolah-sekolah swasta relatif biasanya lebih powerful ya. Tapi kalau yang sekolah negeri, kadang beberapa juga kan, wah nggak bisa membatasi anak-anak untuk nggak jajan ke pedagang di pinggir jalan. Ya, ya memang miris ya kalau sering lewat ya di depan SD negeri, SD terutama ya. Kalau kita amati itu memang yang dibeli itu udah nggak sehat, kemasannya luar biasa. Jajannya ya mohon maaf ya mungkin
yang digoreng, yang disambelin, yang dikasih serbuk-serbuk gurih itu, habis itu beli minumnya minuman saset yang cuma 1000-an, es, begitu sampahnya langsung lempar, itu luar biasa. Contoh kami di sini mendirikan sekolah dasar gitu ya, itu betul-betul langsung dibuat kebijakan. Pertama, siswa wajib bawa bekal makan siang dan wajib bawa snack dari rumah. Walaupun di kami ada koperasi, ada kantin, itu siswa nggak boleh jajan ke sana. Jadi selain untuk mengontrol apa yang dibeli, juga membiasakan supaya anak juga apa ya belum bisa lah diberikan kebebasan untuk jajan. Itu lumayan tuh, lebih terkendali seperti itu. Nah, yang kedua, kalau sudah terlanjur ada kantin, nah kantinnya yang kita kondisikan. Misalkan kita buat kebijakan yang nggak boleh, misalkan penjual esnya menjual menggunakan plastik. Pilihannya dua. Kalau mau minum di tempat ya pakai gelas. Pakai tangan yang belum. Iya ya, kok ini juga kok bisa ya? Ini menarik terkait dengan tumbler. Nah, mana pun apanya. Tumbler ini jadi barang wajib. Tumbler ini jadi seragam. Ini saya pernah lihat di salah satu pesantren. Jadi siswa itu nggak boleh masuk kelas kalau mereka nggak bawa tumbler. Jadi bukan sekedar seragam. Ya, jadi kalau siswa nanti pas masuk kelas nanti langsung ditunjukkan ini tumblernya. Kalau bawa tumbler boleh masuk. Kalau nggak boleh, kalau nggak bawa mereka nggak boleh masuk. Gitu ya. Nah, ini menarik karena kalau bawa tumblernya jadi satu kewajiban, itu mereka akan betul-betul menjaga tumblernya. Ini akan relate dengan kesehatan ya, dan lain-lain nanti. Bayangin anak-anak belajar dari pagi sampai jam 12. Kapan mereka minum? Pas jam istirahat. Dan apa yang diminum? Minum-minuman saset. Yang ada bukan makin sehat gitu ya. Apakah disediakan galon di ruang kelasnya? Nggak mungkin disediakan. Karena juga mereka mau minum pakai apa gitu. Jadi nanti akan nyambung ya dengan program air minum dan lain-lain. Nah, jadi seperti tadi kantinnya dikondisikan, misalkan jajanannya, oke, yang tadi saset ya, ya anak-anak mah ya mereka beli apa yang ada di warung, gitu. Jadi agak sulit juga kalau kita larang, maka ya kita kondisikan kantinnya dulu. Apa nih solusinya? Jadi kita juga nggak bisa langsung teriak, pokoknya nanti yang jualan di warung jangan jual yang saset. Lalu apa solusinya? Jual ubi rebus, pisang rebus, anak-anak terbiasa nggak? Jadi nggak bisa sekaligus. Oke, kalau saya biasanya amati ini, misalkan di koperasi. Oke, ini ada 20 jenis makanan saset, makanan pabrikan. Oke, kita kurangi. Sekarang hanya boleh 10 jenis. Yang dieliminir adalah 10 jenis makanan saset yang paling banyak kandungan pengawetnya, misalnya. Jadi berkurang jadi 10. Oh, yang tadinya permen ada 10 jenis. Nah, ini real juga nih di tempat kami. Saya amati permen itu lebih dari 10 jenis. Oke, kita batasi permen maksimal 3 jenis. Permen yang kopi-kopian, permen yang agak-agak pedas kayak relaksa, sama satu lagi misalkan permen yang manis. Udah 3 jenis saja. Lumayan berkurang ya, dari yang tadinya jenisnya aneka ragam, kita kurangi. Sambil diimbangi dengan makanan-makanan sehat. Oh, ada buah potong, ada somai, dimsum yang memang dia dikukus gitu ya, dan lain-lain. Sambil nanti anak-anaknya kita wajibkan kalau ke sekolah itu bawa kotak makan yang kecil. Itu kalau mereka mau jajan cilok, mau jajan gorengan, mereka bawa itu. Ya, itu idealnya. Ya, dan ini saya yakin nggak mudah, tapi bisa lakukan bertahap. Ya. Jadi prinsipnya anak-anak ini akan ikut apa yang kita kondisikan. Kalau di warung ada sasetan, mereka akan beli itu. Kalau di warung nggak ada, mereka juga akan beli, gitu ya. Memang yang lebih menantang nanti yang sekolah-sekolah ya. Cukup ya. Penjualnya itu ada di pinggir jalan. Apalagi mungkin kantin juga sangat terbatas. Nah, ini memang perlu perlu diskusi dengan banyak pihak, saya kira. Itu barangkali Bu Umi ya. Silakan yang lain. Terima kasih Mas. Mohon maaf Bu Irika, karena waktu kita terbatas, nanti mungkin boleh disampaikan di kolom chat. Nanti mohon untuk Mas Aan jawab pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, dibalas di chat aja ya Bapak Ibu yang ingin bertanya ke materi pertama kita, karena kita harus ke sesi kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bagaimana sih ya penerapan modul klik dalam menjaga atau dalam terkait dengan lingkungan. Mbak Nurul sudah ada? Baik, suara saya udah masuk, Mas. Oke, yang dari saya nanti saya juga akan izin untuk sholat asar dulu. Nanti setelah asar saya akan masuk lagi dan akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Dan ini akan saya jawab lewat chat. Terima kasih. Terima kasih Mas Al. Ya. Oke. Oke. Baik, silakan untuk materi kedua kita akan
dibersamai oleh pembicara dari tim Sekolah Literasi Indonesia, Mbak Nurul. Kepada Mbak Nurul, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Suara saya sudah aman, Mas? Ya, aman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya di pertemuan ketiga saya bisa muncul ya secara virtual. Setelah kemarin mungkin 2 pertemuan hanya di balik layar, tapi alhamdulillah berkesempatan menyapa dan juga mungkin sedikit berbagi dengan Bapak Ibu semua. Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Mbak Nurul Aini. Saya salah satu dari tim Sekolah Literasi Indonesia gitu ya, bersama Mas Ervan dan juga Mbak Fitri, dan alhamdulillah SLI bisa berkolaborasi nih dengan Atlas gitu ya, dengan Kak Nadia dan teman-teman dalam menyelenggarakan workshop Series 32 JP gitu ya. Pertemuan pertama alhamdulillah disambut antusias ya Bapak Ibu ya, tetapi memang ternyata ada seleksi alami ya. Bahwa alhamdulillah Bapak Ibu di sini adalah orang-orang terpilih yang ikutan sampai selesai gitu ya, sampai pertemuan ketiga gitu. Terima kasih banyak gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya Mbak Nurul ingin lebih ke menguatkan ya sebetulnya ya, bukan sebagai narasumber yang utama gitu ya, tetapi menguatkan apa yang disampaikan oleh Mas Aang, apa yang sudah disampaikan oleh Mas Andi mungkin ya di pertemuan pertama terkait kelas literasi kreatif seperti itu. Nah, mohon izin share screen ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya. Tadi mungkin Mas Aang berbicara panjang lebar ya Bapak Ibu ya terkait literasi lingkungan dan implementasinya secara garis besar. Nah, kalau di sini saya ingin menguatkan dan juga menghubungkan dengan konsep kelas literasi kreatif yang sudah kita pelajari bersama-sama pada pertemuan pertama. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Konsep literasi atau tahapan li-nya itu apa Bapak Ibu? Lihat dan amati. T, temukan masalah dan tetapkan tujuan. Rangsang pemahaman. Dan S, simpulkan hasilnya. Nah, sebetulnya ini mungkin tahapan yang Bapak Ibu juga ya di sekolah juga melakukan itu gitu ya. Dulu ada tandur, ada berbagai macam lah ya. Nah, sekarang kami mengembangkan SLI ini mengembangkan literasi gitu. Ini adalah tahapan pembelajaran yang kami pikir lebih simple gitu ya, lebih simple gitu ya. Dan harapannya bisa sangat implementatif gitu ya dilakukan di kelas masing-masing, di kelas Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini sebagai contoh karena tadi kita udah bicara terkait lingkungan gitu ya, literasi lingkungan yang dimana kita semua tahu bahwa itu sekarang menjadi isu yang hangat ya Bapak Ibu ya, perubahan iklim dan lain sebagainya ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat gitu ya, karenanya mungkin gitu ya dari sekarang dan ke depannya akan semakin banyak nih kita bicara terkait isu lingkungan gitu ya. Nah, ini saya beri contoh nih Bapak Ibu, aktivitas apa saja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ya, dalam pembelajaran di dalam kelas gitu. Tadi Mas Aang udah jelasin gitu ya, ternyata gitu ya berdasarkan data 1/4 penduduk Indonesia tuh berada di sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Dalam artian bisa jadi sampah-sampah yang kita hasilkan itu 25%-nya itu berasal dari sekolah gitu ya. Apalagi yang saya tahu gitu ya, aktivitas jajan dan lain sebagainya yang menghasilkan sampah plastik itu kan banyaknya di anak-anak gitu ya, PAUD, SD, mungkin SMP gitu ya. Kalau SMP, SMA biasanya jajannya udah bakso gitu ya, batagor gitu ya. Tapi kalau SD itu kan biasanya yang plastik-plastik gitu ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu kita bisa memulai menyadari gitu ya, menjaga lingkungan itu dari sekolah gitu ya, dari kelas gitu. Dan siapa yang bisa, yang mungkin melakukan itu ya guru gitu ya, guru sebagai panutan atau sebagai fasilitator gitu ya. Itu adalah orang pertama nih yang menjadi agen perubahan gitu ya dalam hal terkait lingkungan tersebut gitu.
Nah, saya sering kali kalau berkunjung ke sekolah, ini mohon maaf tanpa mungkin ini bukan mengeneralisasi semua sekolah ya, tapi beberapa kali berkunjung ke sekolah-sekolah itu sampah-sampah itu bertebaran di mana-mana gitu ya, di lingkungan-lingkungan gitu ya, ketika jalan masuk mau ke sekolah itu banyak sampah gitu. Atau mungkin ada sebagian yang di kelasnya juga ada, walaupun alhamdulillah kalau sekarang udah mulai berkurang ya gitu, tetapi ada sebagian yang masih banyak gitu. Kenapa? Ya karena memang aktivitas menghasilkan sampahnya juga banyak gitu ya di sekolah gitu. Nah, maka kita bisa nih Bapak Ibu menyisipkan kesadaran gitu untuk menjaga lingkungan itu melalui kurikulum gitu. Dan kita tahu gitu ya bahwa P5 gitu itu juga sangat mendorong juga ya terkait sampah gitu. Saya lihat juga udah mulai banyak sekolah-sekolah yang punya program EcoBrick dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin momen ini adalah untuk menguatkan kembali Bapak Ibu yuk lakukan gitu ya. Bisa jadi mungkin Bapak Ibu di sini juga sering juga ya apa namanya eh atau sudah mau ada program gitu ya, udah banyak lah gitu ya yang melakukan, tapi barangkali kita harus selalu dikuatkan seperti itu ya, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu mohon izin saya ngasih contoh nih Bapak Ibu ya. Ini saya kasih judul namanya Jajan Tanpa Sampah gitu ya. Tadi kalau Mas Aang udah nyontohin baiknya anak-anak itu diprogramkan gitu ya, diprogramkan kalau bekal gitu ya, itu jangan beli di warung gitu ya, selain tidak sehat gitu ya, itu juga mencemari lingkungan gitu, apalagi kan banyaknya berbahan plastik gitu ya. Nah, bisa juga dengan Bapak Ibu mengajarkan jajan tanpa sampah. Maksudnya apa? Maksudnya ajarkan anak-anak supaya mereka boleh jajan, tetapi sampahnya harus dikemanain. Nah, itu tuh harus dikasih tahu gitu ya. Nah, ini saya kasih aktivitasnya namanya jajan tanpa sampah. Dimensi literasinya apa? Nah, dimensi literasinya di sini ada literasi baca tulis gitu ya. Jadi nanti anak-anak akan diperkenalkan gitu ya terkait cerita-cerita gitu dan lain sebagainya. Kemudian literasi sains, nah ini bicara lingkungan pasti jelas ya Bapak Ibu ya, itu bicara terkait sains ya, bagaimana pada akhirnya sampah dapat merusak lingkungan gitu ya, bagaimana sampah tertentu bisa menghasilkan gas metana gitu ya, itu juga sangat berkaitan dengan sains gitu. Kemudian literasi numerasi. Nah, ini juga hitung-hitungan ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak juga boleh dicoba diajak berpikir kritis gitu. Mereka diminta ngitung tuh misalkan kalau dalam satu kelas ini ada 30 orang gitu dan satu orangnya jajan satu kali dan itu ada sampahnya kira-kira nanti menghasilkan berapa sampah, berapa gram. Nah, itu kan sebenarnya literasi numerasi gitu ya, seperti itu. Kemudian literasi lingkungan. Nah, ini jelas juga nih gitu ya bahwa sampah ini sangat berdampak pada bagaimana lingkungan kita dijaga seperti itu. Nah, baru kita ke tahapan literasinya nih Bapak Ibu ya. Dari aktivitas tadi kira-kira tahapan literasinya apa nih gitu ya. Nih, pada kegiatan lihat dan amati, jadi Bapak Ibu ini adalah proses di mana kita mengajak anak-anak untuk merefleksikan atau memahami lingkungannya. Jadi kita ajak nih anak-anak gitu ya pas jalan-jalan, lihat sekitar gitu. Kemudian Bapak Ibu memberikan pemantik gitu ya. Bagaimana kamu suka nggak sih di lingkungan sekolah? Kenapa suka? Kenapa tidak suka gitu? Oh, nggak suka Bu karena banyak sampahnya gitu. Wah, siapa ya yang menghasilkan sampah gitu dan lain sebagainya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk anak-anak memahami dan merasakan lingkungannya gitu ya supaya mereka tuh aware gitu ya dengan lingkungan tempat mereka tinggal gitu. Kemudian baru ke tahapan T gitu ya. T ini adalah tahapan temukan masalah atau tetapkan tujuan gitu ya. Jadi setelah kita meminta anak-anak untuk mengamati gitu ya, baru kita bertanya gitu ke anak-anak gitu ya, kira-kira ini masalah bukan gitu untuk kita. Jika iya apa nih yang harus kita lakukan gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya.
Nah, ini adalah pada proses temukan masalah atau tetapkan tujuan mungkin butuh kesabaran ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu harus selalu memiliki pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa jadi anak-anak enggan jawab gitu ya, atau bingung jawabnya apa gitu ya. Nah, kita harus sabar gitu ya bertanya gitu ya, seperti itu. Atau mungkin pada pertanyaan pemantik kita juga boleh memperkenankan anak-anak untuk bertanya gitu ya. Itu juga hal yang baik gitu. Kemudian baru rangsang pemahaman. Nah, ini adalah proses di mana Bapak Ibu mengajari gitu ya, mengajari anak tapi dengan cara berbeda gitu ya. Caranya apa? Caranya bisa ngasih project gitu ya, atau misalkan Bapak Ibu mau mendemonstrasikan gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi pada proses yang jajan tanpa sampah ini saya ngambil contoh aktivitasnya itu pertama kita bacain buku nih yang sesuai. Nah, saya punya buku rekomendasi judulnya Luftan dan Monster. Itu tentang sampah gitu ya, bagaimana ternyata kesadaran sampai akan lingkungan itu justru banyak disadari oleh anak kecil gitu ya, dan orang-orang dewasa cenderung apatis gitu, tidak mau menyadari itu gitu. Nah, di buku cerita ini, nah Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak dengan metode membaca nyaring dan lain sebagainya. Dan boleh gitu ya, setelah membaca buku itu ada pertanyaan pemantik dan diskusi gitu ya. Baru, nah guru juga boleh pada proses rangsang pemahaman memberikan penjelasan terkait lingkungan gitu. Tapi metodenya jangan ceramah ya, bisa dengan metode lain lah gitu ya. Nonton video gitu ya, atau apa namanya, puzzle dan lain sebagainya. Yang jelas kita ingin anak-anak tuh paham gitu ya, bahwa lingkungan saat ini kondisinya seperti apa gitu ya, dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Baru kemudian ajak anak-anak untuk melakukan gitu ya. Artinya kita sampaikan kepada anak-anak bahwa mereka itu adalah bagian dari generasi yang menyumbang gitu ya terhadap iklim gitu, terhadap lingkungan gitu ya. Jika yang kita lakukan baik ya mungkin kita akan menyumbang kebaikan pada lingkungan kita gitu. Dan pada proses ini pada rangsang pemahaman Bapak Ibu boleh menyisipkan ayat suci gitu ya. Kalau dalam Islam ya silakan sisipkan ayat suci Al-Qur'an gitu ya, yang berkaitan dengan bagaimana apa namanya, Allah itu apa ya, punya punya apa ya, eee, intinya intinya Bapak Ibu silakan gunakan gitu ya ayat-ayat Al-Qur'an ataupun yang mungkin kalau agamanya yang lain silakan disesuaikan gitu, bahwa mereka itu adalah bagian dari lingkungan gitu yang Allah itu udah memberikan amanah kepada mereka gitu untuk menjaganya, seperti itu ya. Nah, kemudian baru setelah itu ajak nih anak-anak gitu, anak-anak kan kita suka jajan gitu ya, kalau misalkan kamu nggak mau menghasilkan sampah, kamu jangan jajan gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak bisa karena pengen tetap jajan, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi gimana nih gitu ya, caranya supaya sampah yang kamu bawa itu tidak dibuang ke tong sampah, tidak juga dibuang sembarangan gitu. Nah, kita ajakin tuh mereka ikutan proyek 1 botol 1 anak gitu. Jadi minta mereka aja tuh bawa 1 botol gitu ya, setiap anak punya 1 botol ditaruh di mejanya gitu ya. Jadi kalau dia menghasilkan sampah gitu ya, tinggal digunting, ditaruh di itunya, di apa namanya, di botolnya gitu ya, seperti itu. Itu salah satu cara ya, tapi tentunya kan yang paling bagus itu sama sekali tidak menghasilkan ya Bapak Ibu, cuma kan kita butuh waktu yang cukup lama nih untuk sampai kita aware gitu, kita punya kebiasaan nggak jajan sembarangan, nggak jajan yang apa namanya, menghasilkan menghasilkan sampah. Nah, kita bisa pelan-pelan gitu ya, dengan cara tadi gitu, project jajan tanpa sampah gitu. Artinya anak-anak boleh kok jajan, tapi nanti sampahnya harus diapain gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ajak nih proyek tersebut dalam waktu 1 bulan lah gitu ya. Biasanya kalau 1 bulan tuh bisa tuh sampai mungkin ya menghasilkan ekobrik gitu ya, 1 anak 1 botol gitu, dan nanti bisa dikumpulin dan bisa jadi sesuatu. Yang tadi mungkin sama Mas Aang udah ditunjukkan ya, bisa jadi bisa jadi kursi, meja gitu dan lain sebagainya. Kemudian baru
ini simpulkan hasilnya, mohon maaf ya. Jadi simpulkan hasilnya. Nanti disimpulkan hasilnya, kita bisa ngajak anak-anak untuk membuat catatan nih gitu ya. Setelah mereka apa namanya memasukkan sampah gitu ya setiap hari, membiasakan kira-kira berkurang nggak gitu sampah di sekolah, berkurangnya berapa banyak gitu ya. Kemudian apa namanya dampaknya seperti apa gitu. Nah itu adalah bicara literasi keuangan atau literasi apa numerasi juga gitu ya, seperti itu. Dan boleh tuh ditimbang gitu, oh ternyata sampah yang saya hasilkan itu dalam 1 bulan tuh ternyata sekian loh, gimana kalau saya apa namanya buangnya sembarangan gitu ya, seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Dan pada simpulkan hasilnya ini paling penting juga nih Bapak Ibu, kita harus nanyain perasaan mereka gitu. Gimana perasaan kamu gitu setelah mengikuti proyek selama ini gitu ya. Dan apa rencana kamu ke depannya supaya lingkungan kita tetap terjaga gitu. Artinya kita ingin gitu ya proyek ini bukan hanya proyek 1 bulan selesai gitu, tetapi kita bertanya kepada anak-anak supaya mereka punya rencana ke depannya, "Oh, aku nanti pengen seperti ini, aku pengen menerapkan ini di rumah juga," gitu, bukan hanya di kelas, bukan hanya di sekolah, seperti itu. Begitu Bapak Ibu, dan ini adalah, apa namanya, mungkin menjadi tugas nih ya, jika Bapak Ibu mengikuti 3 kelas dan harus mengerjakan 2 tugas, salah satunya Bapak Ibu berarti harus menyusun semacam ini ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan khawatir, nggak perlu kemampuan desain gitu ya, cukup Bapak Ibu mengisi formnya ya, form tugasnya untuk tugas 1 gitu ya, seperti itu. Nah, contoh lainnya apa nih gitu ya. Contoh lainnya Bapak Ibu bisa, ini ada saya ini 3 contoh ya Bapak Ibu ya. Sini ada misalkan hemat listrik, yes. Nah, itu untuk apa namanya tahapan literasi gitu atau pembelajaran terkait pembiasaan menghemat listrik gitu ya. Ini sederhana tetapi Bapak Ibu bisa memasukkannya ke pembelajaran dan bisa dikaitkan dengan numerasi. Misalkan kalau kita nggak hemat berapa sih yang kita keluarkan gitu ya, uang yang kita keluarkan untuk listrik tersebut gitu. Kalau ternyata kita berhemat berapa gitu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian bubur kertas untuk diaryku. Nah, ini juga nih bisa nih Bapak Ibu, walaupun mungkin saat ini kita udah less paper ya, termasuk kami kalau di lingkungan kerja udah sangat jarang menggunakan kertas, tetapi mungkin kalau untuk tingkat sekolah kan masih menggunakan ya. Nah, itu kita bisa tuh diskusi sama anak-anak, kira-kira kertasnya ini yang udah nggak kepakai mau diapain nih gitu ya. Nah, itu bisa kita bikin bubur kertas gitu. Kemudian, ada proyek cairan ajaib gitu. Nah, itu yang tadi ekoenzim gitu ya. Nah, silakan nih Bapak Ibu bisa juga, bikin proyek ekoenzim dari yang paling sederhana aja tadi, apa namanya, kayak jeruk jeruk gitu ya, kulit jeruk gitu atau, kulit-kulit buah-buahan lainnya gitu dan dihubungkan tentunya ya dengan biologi gitu ya. Kenapa sih pada akhirnya ada proses, apa nama, ekoenzim gitu ya, apa hubungannya gitu dengan antara gula, air, kemudian dan apa tadi cairan, eee, gula merah ya biasanya gula merah, air, dan juga si apa namanya, si kulit, jeruk atau, kulit-kulit buahan lainnya tuh kenapa bisa menghasilkan ekoenzim. Nah, itu juga kan bisa diamati gitu ya, seperti itu. Itu mungkin, Bapak Ibu, Mas Ervan, waktu saya masih ada nggak sih? Dan Nggak apa-apa Kak, diteruskan aja karena Oh, oke. aku juga sedikit aja mengingatkan asesmen yang bagian 2 saja. Oke, Oke, gitu. sip. Nah, sebenarnya dari saya juga, itu saja Bapak Ibu, tapi mungkin, khawatirnya ini masih ada tanya jawab gitu ya, Kak Nadia ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini adalah yang tadi yang saya tampilkan itu adalah untuk tugas pertama ya gitu dan sebetulnya sudah disampaikan juga ya di yang tugas di pertemuan pertama oleh Mas Andi gitu ya terkait literasi finansial gitu. Tapi Bapak Ibu boleh ngerjain salah satunya ya, nggak harus semuanya gitu ya, nggak harus ngerjain semuanya. Bapak Ibu boleh milih yang literasi finansial, literasi kesehatan atau literasi lingkungan. Jadi boleh ngerjain salah satunya untuk ngerjain tugas 1, seperti itu. Nah, itu mungkin Kak Nadia saya lebih pengen diskusi aja deh gitu. Soalnya kan sebenarnya materinya sudah pernah disampaikan juga kan di pertemuan pertama oleh Mas Andi dan saya hanya menguatkan saja gitu ya, sekaligus mengingatkan terkait tugas pertama.
Itu dulu mungkin Mas Ervan, boleh dilanjut ke Kak Nadia, baru nanti tanya jawab kali ya. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas pemaparan berikutnya ya terkait dengan lingkungan gitu ya dengan contoh-contohnya. Baik karena dia yang akan memaparkan terkait dengan asesmen dengan Atlas Teach. Oke, seperti itu. Baik kepada karena dia di Oke, terima kasih uh, Guru Ervan ya, bilangnya manggilnya tadi seperti Kak Fitri. Aku juga jadinya ikut-ikutan nih. Oke, so thank you so much. Terima kasih Bapak Ibu sudah berhadir. Jadi di kesempatan kali ini mungkin aku akan cepat saja karena lebih akan bahas tentang tugas kedua. Tuh. Nah, kalau misalnya tugas pertama tadi, Bapak Ibu diminta untuk membuat ya membuat rancangan kelas literasi kreatif gitu ya. Nah, kalau misalnya di tugas kedua ini uh, kemarin itu dari tim Atlas memang kita inginnya masuk ke dalam membuat assessment di dalam Atlas Teach gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang kali ini, yes, kita kalau dari Atlas inginnya Bapak Ibu lebih banyak melihat ke dalam literasi resources punya Atlas saja, kemudian membuat assessment untuk penguatan literasinya, begitu. Nah, jadi memang assessment literasi ini tujuannya untuk mengukur uh, kemampuan siswa gitu ya dalam memahami, menggunakan, terus juga mengevaluasi dan merefleksikan gitu dari kayak activity atau tadi nih bisa dari kegiatan yang rancangan kelas literasi yang sudah dibuat gitu. Jadi bisa berhubungan dengan yang sudah Bapak Ibu buat, kemudian kira-kira gimana ya proses refleksinya anak-anak gitu kan, atau mungkin gimana sih caranya kita bisa tahu bahwa goals kita itu tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak gitu. Nah, jadinya akhirnya dari Atlas tuh inginnya kita sama-sama untuk merefleksikan gitu dengan membuat assessment penguatan literasi ini gitu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat salah satu contoh gitu ya, beberapa contoh konten dari Atlas tentang literasi itu yang sudah kita masukkan juga di dalam sini nih, di dalam PPT-nya. Nanti habis ini akan dikembali, PDF-nya akan kembali dibagikan di dalam grup ya. Oke. Nah, ketika dibuka, di situ udah ada 3 jenis pilihan. Ada health literacy. Oke, agak bocor ya suaranya. Gak apa-apa. Ada health literacy, kemudian financial literacy, dan juga environment literacy gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil salah satunya saja atau mau mengkombinasikan juga boleh gitu ya. Jadi ketika dibuka, kalau misalnya handout-nya dibuka, di situ akan ada activity tentang misal literasi kesehatan yang ada di dalam konten bukunya Atlas gitu. Kalau di sini dari judulnya saja, contohnya saya ambil health literacy gitu ya. Dari judulnya aja sudah ketahuan, nah let's get healthy gitu. Oke, nah di sini sudah ada juga jenis teksnya, kemudian activity-nya apa gitu. Dan nah nanti yang diharapkan ekspektasinya adalah Bapak Ibu bisa di dalam nanti assessment-nya itu pertama menyebutkan detail kelas yang Bapak Ibu ajarkan, kemudian yang kedua menyebutkan learning objectives-nya, gitu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga kira-kira how to assess nih, gitu. Gimana caranya uh, assess kemampuan literasi anak-anak dengan goals yang tadi sudah dibuat oleh Bapak Ibu, gitu. Itu ada health literacy, kemudian kalau misalnya yang seperti hari ini tentang environmental literacy, topik yang kita bawa di dalam Atlas itu tentang pastinya eh, tentang planet gitu ya, kemudian tentang environment of course, dan di sini aku coba bagikan. Nah, di sini tuh juga kita ada bikin infografik gitu, infografiknya tentang protecting the earth begins with you. Nah, jadi gimana caranya itu kita bisa membangun
kesadaran anak-anak gitu ya, how to protect the earth yang dimulai dari diri sendiri gitu. Jadi ini sudah ada infografiknya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa mengkombinasikan pokoknya kalau misalnya maunya semuanya deh gitu karena misal kebetulan bukan pengajar bahasa Inggris gitu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi nanti bisa bantu untuk menyesuaikan dan juga menyebutkan jangan lupa nih mata pelajarannya apa, kemudian levelnya apa gitu dan juga learning objectives-nya. Jadi karena kan kalau misalnya kita membuat assessment harus disesuaikan juga gitu ya dengan learning objectives-nya apakah tercapai atau tidak gitu. Nah, kemudian di sini sudah disebutkan juga bahwa ada detailnya, ada ini 3. Nah, kemudian berapa jumlahnya nih apa namanya assessment-nya. Kalau misalnya nanti assessment Bapak Ibu berupa kayak ada project gitu, that's okay, tidak masalah. Atau mau assessment formatif ataupun sumatif juga tidak masalah juga. Gitu ya. Oke, nah kalau misalnya dari Atlas tuh kita dan SLI juga paling lambat tanggal 8 Maret untuk pengumpulannya. Gitu. Sip, mungkin langsung kita bahas di sini aja kali ya Kak. Kalau misalnya ada pertanyaan gitu, saya kembalikan dulu mungkin ke Kak, ya ke Guru Ervan, silakan. Baik, terima kasih Kak Nadia ya. Baik Bapak Ibu guru sekalian, kita buka untuk sesi pertanyaannya terkait dengan kedua tadi terkait dengan tugas juga. Boleh kalau materi dan lain-lainnya nanti akan di-share ya di grup. Tenang saja Bapak Ibu silakan. Tapi dari penjelasan Mbak Nur dan Kak Nadia tadi mungkin ada yang masih kurang jelas, silakan raise hand ya. Boleh kita masuk ke sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu. Ada yang Oke, itu aku sudah kasih filenya juga, gitu. tuh ada mungkin di kolom chat dulu. Boleh ya Bapak Ibu di kolom chat atau misalnya kalau terkendala jaringan. Tapi kalau misalnya memungkinkan nggak apa-apa langsung raise hand. Ini sudah ada yang masuk di kolom chat Kak Nadia. Nanti hasil penilaian dari asesmen yang sudah kita kumpulkan akan dibagikan melalui chat pribadi atau gimana? Gitu. Untuk pengumpulan. Oke, siap. Terima kasih Kak Ervan ya. Jadi benar tadi di akhir aku ada memasukkan nih, saya ada memasukkan Ibu. Jadi nanti untuk asesmennya itu dimasukkan dalam dalam file PDF atau docs gitu ya atau dokumen kemudian diupload ke dalam sini. Linknya juga sudah ada, harusnya bisa diklik juga langsung di situ. Gitu. Nah, submissionnya nanti berupa ini, kemudian ada diminta untuk mengunggah worksheet assessment-nya. Begitu. Oke. Jadi kita Gitu ya. assessment-nya dan juga assessment dari SLI dan Atlas juga sama-sama pakai Google Form nih kita ngisinya gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Nadia. Ada lagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau kurang jelas dari terkait dengan asesmen yang di sesi akhir ini? Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, yang sudah jelas, mana reaksinya? Boleh reaksinya dengan tanda senyum. Boleh pakai reaksi ya. Oke, makasih satu lagi Kak. Oke, silakan Kak Nada. Boleh langsung atau di kolom chat juga nggak apa-apa. Ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah jelas ya? Alhamdulillah kalau sudah jelas, atau kita tunggu lagi nih, kita beri waktu lagi. Kalau ternyata nilainya kurang bagus, apa harus mengulang nilai asesmen? Oke, nah Kak Nurul nih mungkin bantu jawab nih. Dari penilaian kita mungkin ya Kak ya nanti. Kalau misalnya belum bagus gimana nih? Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Pertama kami dengan Bapak Ibu mengerjakan tugas saja itu sudah sebuah proses yang baik ya, seperti itu ya. Jadi itu yang pertama dulu Bapak Ibu gitu. Yang utama adalah Bapak Ibu kami berharap bahwa workshop 3 kali pertemuan ini bukan sekedar
teori yang memang disajikan gitu ya Bapak Ibu, tetapi memang yang paling penting diimplementasikan seperti itu. Walaupun bentuk implementasinya sangat sederhana gitu ya, ya tidak apa-apa gitu ya. Ini bukan perkara baik benar gitu, salah apa benar atau salah gitu, baik atau tidak baik gitu ya. Tetapi ini adalah bagaimana Bapak Ibu berkomitmen gitu ya untuk belajar gitu ya dan mengerjakan ini di ruang kelasnya seperti itu. Artinya dicoba dulu aja Bapak Ibu gitu ya. Insya Allah kalau misalkan ada hal yang tidak jelas dan mungkin kami akan meminta konfirmasi gitu ya. Bukan diulang mungkin ya, tapi mungkin lebih ke apa namanya Bapak Ibu ini maksudnya apa gitu atau kira-kira harus dilengkapi atau bagaimana mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Oke, baik, terima kasih Kak Nurul. Berarti ini nyambung dengan pertanyaan Pak Patar ya. Apabila tugasnya tidak begitu memadai, apakah kita perlu diperbaiki? Nah, tadi isu seperti itu ya, tidak ada pengulangan, tapi mungkin ada catatan dan perlu perbaikan seperti itu. Nah, lanjut nih ke dari Kak Ini Muhammad ada Lidi. pertanyaan juga ya Ya. yang terkait foto. Nah, untuk foto silakan apa namanya intinya sih ada satu aja foto dokumentasi yang bisa apa namanya menunjukkan aktivitasnya gitu supaya mungkin kami juga bisa bantu ya up gitu. Oh, ini loh hasil dari workshopnya gitu diimplementasikan oleh Bapak Ibu seperti itu. Itu Oke. begitu Pak. Kak Nani, Selanjutnya Bu ada, Nani ya. ya, ada dari Bu Desi, rubrik penilaian itu seperti apa? Nah, kalau tentu kan teman-teman mungkin perlu mengetahui kriteria-kriteria dari penilaian biar Benar. nanti tadi berkaitan juga dengan dianggap perbaikan gitu. Oke, ini aku bagikan sekali lagi ya Kak Ervan. Jadi di sini ada penilaian tugas 1, ada apa aja tuh gitu kan. Oke. Nah, ini mungkin makasih Kak Nadia untuk udah share screen. Ini penilaiannya Bapak Ibu kalau untuk tugas 1 itu pertama judul aktivitas kliknya unik gitu ya. Ini menjadi salah satu penilaian. Kemudian aktivitas kliknya itu kreatif dan inovatif gitu. Karena memang secara aktivitas ya Bapak Ibu udah terbiasa sebetulnya ya berkegiatan atau melakukan beberapa aktivitas yang semacam itu gitu. Tapi pada klik itu kita cobalah sesuatu yang unik gitu ya. Kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu, karena ini memang akan diimplementasikan di kelas gitu ya. Jadi sebisa mungkin sesuai gitu ya. Kemudian nah ini yang mungkin ya Bapak Ibu yang mungkin ada beberapa yang singkat padat gitu ya. Sebenarnya kami yang bacanya tidak memahami ke Bapak Ibu semua gitu ya. Tidak rumit sekali sih. Itu aja. Oke, nah kalau misalnya tugas kedua juga sama benar kata katakan bahwa kita sebenarnya ingin memberatkan gitu ya sama-sama saling refleksi diri juga jadinya pengen ada tugas nih gitu kan supaya kita bisa kalau misalnya ada tugas tuh jadinya ada keinginan untuk wah nah kalau dari tugas itu inginnya detail peserta detail itu maksudnya ada nama Bapak Ibu semuanya kemudian jelas sekolahnya di mana kemudian grade yang diajarkan atau kelas yang diajarkan kelas apa dan mata pelajarannya apa kemudian tujuan pembelajarannya juga disebutkan gitu karena kalau misalnya assessment kita tidak bisa mengetahui assessmentnya sesuai tujuan pembelajarannya dan di detail jenjangnya tidak ada itunya juga insiden runut gitu Bapak Ibu. Oke. Dan untuk ini mungkin ya Kak Nurul ya. Jadi kalau misalnya ketentuan untuk mendapatkan e-sertifikat 32 JP-nya itu salah satunya nanti mengerjakan kedua tugas ini dan juga mengisi presensi. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu
berhalangan hadir nih kemarin gitu kan ya, atau misalnya baru sempat daftar di yang sesi ketiga gitu, nggak apa-apa. Nanti kita akan memberikan link YouTube-nya yang bisa ditonton oleh Bapak Ibu. Kemudian jika sudah bisa menuliskan 3 hal yang dipelajari, kemudian kirim ke admin. Nanti admin akan bantu untuk mengirimkan link presensi gitu. Jadi tidak bisa langsung kita berikan nih link presensinya gitu ya. Kita pengennya kita semua juga apa namanya langsung nonton dan juga menyimak gitu. Meski hanya siaran ulang gitu ya Bapak Ibu. Oke, sip. Oke, kalau dari aku itu cukup lah ke Kak Ervan lagi silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Mediana. Mungkin itu teman-temannya dari kolom chat juga. Satu lagi Kak, kalau kumpulin tugas antara yang satu dan kedua tidak bersamaan, bisa nggak? Tapi tadi datanya tak, atau mungkin mau menawar nih Pak, seperti apa Kak? Misalnya kalau ada yang Oke, kalau misalnya tidak bersamaan tidak masalah karena ada beberapa teachers juga yang tadi bilang kayak saya sudah mengumpulkan tugas 1 tapi tugas 2 belum, nggak apa-apa, menyusul tugas 2-nya gitu ya. Atau tugas 2 kayaknya terlihat lebih apa namanya simple nih buat saya karena udah pernah gitu kan. Jadi nggak apa-apa deh langsung tugas 2 dulu, nanti tugas 1-nya nggak apa-apa. Penting dikumpulkan semuanya terakhir itu di tanggal 8 Maret gitu. Ya, silakan kan Nurul. baik. Ya, jadi kalau untuk pengumpulan tugas sih Bapak Ibu tidak masalah mau tugas pertama dulu atau tugas 2 dulu ya Kak Nadia ya. Yang Betul. penting memang lini masanya itu 8 Maret nih Bapak Ibu gitu. Kita sebenarnya ingin memberi waktu banyak juga ya. Tapi pastinya Bapak Ibu juga biasanya butuh sertifikat cukup mendesak juga gitu. Jadi supaya kita sama-sama enak gitu ya Bapak Ibu punya waktu untuk kerjain, kami juga punya waktu untuk sertifikatnya seperti itu Bapak Ibu gitu. Oke, baik. Seperti itu ya, Bapak Ibu, untuk tanggal diingat dan nanti akan diremain di grup. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin, untuk daftar hadir sesi ini sudah ada yang share juga. Yang dibagikan kayaknya bukan daftar Oke. hadir gitu ya. Belum, itu belum ya, belum ya. Oke, sip. Oke, daftar hadir berarti gimana kan Nadia? Oke. Kita nunggu tutup Nah, dulu ya iya biasanya ya. benar-benar. Tadi Bapak Ibu paling apa namanya bagi yang Bapak Ibu pengen dapat sertifikat 32 JP tetapi memang masih apa pengen mendapatkan sertifikat silakan belajar secara mandiri gitu ya di kan kami selalu share ya di channel itu pertemuan pertama, pertemuan kedua itu ada link YouTube-nya gitu dan kami juga selalu bagikan materinya. Jadi silakan belajar secara mandiri gitu. Dan kalau sudah mungkin Bapak Ibu boleh kirim ke admin gitu ya. Nanti kami berikan daftar hadirnya gitu. Tapi kalau untuk daftar hadir hari ini selalu segera dibagikan pasca ditutup oleh Mas Hervan ya. Biasanya seperti itu. Oke, baik. Nah, gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang dipertanyakan, kita masih ada waktu 5 menit. Apakah ada format penulisannya dari Guru Dakim ini? Format penulisan. Baik. Format penulisan apa ya? Mungkin Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk tugas pertama memang bentuknya itu pengumpulannya langsung Google Form nih Bapak Ibu. Itu untuk mempermudah sih Bapak Ibu ya supaya nggak mikirin nanti format pengumpulan tugasnya kayak gimana ya gitu. Harus desainnya gimana ya gitu. Jadi kita permudah. Ya udah Bapak Ibu silakan apa namanya? Isi formnya gitu seperti itu. Jadi tinggal ngisi aja sih Bapak Ibu gitu, yang penting tapi sebagai informasi kan, karena ngumpulinnya pakai Google Form, jadi Bapak Ibu itu aja dulu, ngetik dulu aja gitu ya, ngetik dulu aja nanti tinggal di-copy-copy ke Google Form-nya, seperti itu. Kalau untuk yang Kak Nadia gimana Kak Nadia? Oke, kalau misalnya dari kita supaya tidak memberatkan sebenarnya memang tidak ada format yang gimana, yang penting tadi ada detail-detailnya itu ya, Kak. Mhm. Gitu. Ada yang mau bertanya ini dari Bu betul, Desi ya silakan kayaknya? Bu Desi. Ada raise hands. Bu Desi boleh? Silakan. Raise hand.
Nggak ada ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, semua di kolom chat juga sudah. Oh, ya silakan. Baru masuk. Boleh. Ya silakan. Ya, gini bagaimana caranya pengisian di Google Form itu, Pak? Kalau mengisi tugasnya. Oke, baik. Mungkin boleh diperlihatkan mungkin sekilas Mbak Nurul untuk di G-form-nya ya, untuk mengisi berarti. Oke. eh, Oh, Oke, pertama Bapak Ibu mungkin sebelum mengisi Google Form gitu, Bapak Ibu memang rancang dulu ya, rancang dulu tahapan literasinya itu gitu dan implementasikan di kelas gitu ya. Kalau sudah, baru Bapak Ibu tinggal klik link pengisiannya gitu. Di sini sudah ada ya di sebentar ya, saya coba buka dulu. Di sini di PDF yang dibagikan gitu ke grup gitu ya atau ke channel gitu ya itu sudah ada linknya gitu ya, link pengumpulan tugasnya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah mengimplementasikan gitu ya di dalam kelas, jadi silakan aja isi ini ya. Contohnya ini seperti ini nih. Misalkan Bapak Ibu ngajarnya di fase A, terus Bapak Ibu bikin kegiatannya apa? Misalkan kalau ini contoh kan judul kuliahnya di mana tas saya gitu ya, tujuannya apa gitu ya, kemudian deskripsinya bagaimana gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Itu Bapak Ibu. Oke, baik gitu ya, Bu. Ini tadi nanti Ini tinggal kalau di. yang saya tampilkan hanya contoh ya ini ya. Seperti itu, Ibu. Jadi memang nggak bisa langsung isi ya, Bu ya, tapi rancang dulu gitu ya, pakai coret-coretan dulu, implementasikan dulu di dalam kelas gitu ya. Kalau sudah baru Bapak Ibu apa namanya isi gitu. Tapi mungkin begini Bapak Ibu, jika memang belum, misalkan anggaplah Bapak Ibu kliknya itu ada beberapa pertemuan gitu ya. Misalkan karena proyeknya 1 bulan gitu atau 2 bulan. Nah, jadi cukup ambil 1 kali implementasi aja gitu pas pertemuan pertama gitu. Itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak harus nunggu sampai selesai banget lah gitu. Itu mungkin ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nurul. Gitu ya. Tadi bagi penanya, berarti mungkin karena waktu kita sudah selesai ya, nanti Bapak Ibu jika ada masih kendala atau ingin pertanyaan ketika menjalankan tugas, boleh bertanya di grup ya, Mbak Nurul ya. Nanti grup disampaikan baik kepada SLI dan kepada tim Atlas, seperti itu Bapak Ibu. Baik, karena kita sudah di akhir acara, mungkin dari pemateri masih ada closing statement dari masing-masing pembicara hari ini. Dari Mbak Nurul mungkin boleh ya, dari SLI dan dari Atlas lah untuk dari momen terakhir di iya. pertemuan series kita ini. Oke, baik. Oke, baik. Tidak terasa ya Kak Nadia ya, ternyata sudah 3 pertemuan gitu ya, dan memang Bapak Ibu semua gitu kita menyelenggarakan workshop ini tentunya niat utamanya gitu untuk sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya, sama-sama untuk memberikan kontribusi pada perbaikan pendidikan di Indonesia gitu. Kami mungkin di sini adalah para perancang gitu ya Kak Nadia ya, tapi tentunya yang berada di ujung sana yaitu Bapak Ibu guru lah gitu yang sesungguhnya ujung tombak dari pendidikan ini. Jadi kami berharap 3 pertemuan, terutama saya ya, saya berharap 3 pertemuan ini bukan sekedar pertemuan apa namanya untuk mendapatkan materinya saja gitu ya, tapi pertemuan untuk kita saling silaturahmi gitu ya, pertemuan kita untuk berbagi inspirasi dan yang paling penting tentunya untuk perbaikan pendidikan minimal banget ya di sekolah atau di kelas Bapak Ibu gitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak karena sudah tetap bertahan sampai 3 pertemuan dan selamat mengerjakan tugasnya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Nurul. Silakan karena dia. Baik, terima kasih Kak Ervan. Jadi kalau saya dari Atlas juga ingin mengucapkan terima kasih. Thank you so much for being with us. Terima kasih sudah membersamai berhadir juga di dalam workshop 32 JP ini selama 3 sesi. We really appreciate it ya, karena
cukup padat sekali jadwal Bapak Ibu. Nah, harapannya nanti bukan hanya sekedar datang, tapi juga bisa diimplementasikan. Apalagi tentang keuangan, kesehatan, dan lingkungan ini sangat dekat sekali dengan kita, gitu ya. So, harapannya sebelum kita mengimplementasikan ke dalam ruang kelas kita juga, we start from ourselves. Kita mulai dari diri kita dulu nih, gitu ya, as a teachers, gitu, sebagai seorang guru. Nanti baru kita bisa sambil langsung juga mengimplementasikan di dalam kelasnya. Oke, terima kasih. Cukup dari aku, Kak. Baik, terima kasih Kak Nadia. Baik, dengan berakhir tadi closing statement dari Atlas dan SLI, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan materi pada hari ini ya, waktu workshop series 32 JP ya. Kita cukupkan pada hari ini. Nanti jika masih ada pertanyaan ya, boleh disampaikan di grup. Terima kasih telah hadir di sini dengan ilmu baru ya, untuk semangat untuk melakukan pengembangan Bapak Ibu guru hebat jadi teladan, jaga lingkungan jadi pahlawan. Sekian dari saya dari sebagai MC hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kendala teknis dan sebelum-sebelum seperti itu. Kita cukupkan dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu di sesi-sesi selanjutnya di workshop selanjutnya. Oke, kita udah foto bersama belum sih? Oh, sebelumnya boleh foto masih kita banyak foto. ya. Boleh Bapak Oke. Ibu yang ini kita foto bersama dulu. Ini Kita masih foto bersama sekalian mungkin ini ya. Ini ada IB lagi nih Kak Nadia. Langsung kita klik ya. ya, silakan Bu dibantu. Bapak Silakan Ibu, Bapak. mohon maaf jangan diklik ya yang ada chat WA itu ya. Silakan Bapak Ibu hanya ngeklik link presensi ya. Oke, Mas Ervan, silakan. Mungkin boleh dibantu Mbak Fitri. Oke, aku bantu capture ya. Mas Ervan bisa Silakan bantu Bapak Ibu hitung. ya. Ya, silakan Bapak Ibu buka kameranya. Di sini ada 5 slides. 1, 2, 3. Tetap tahan senyumnya Bapak Ibu ya, karena kita tidak tahu Bapak Ibu ada di slide mana. Tetap saya tersenyum sampai. Oke, silakan Mbak Fitri. 1, 2, 3. Slide kedua. Oke. Slide ketiga. Oh, Slide ketiga dan 4-5-nya tidak ada yang buka kamera nih, iya. Pak. Kebetulan. Kita percepat Pak, itu ya. aku slide kedua, aku ini lagi deh screenshot. Ada Ibu Morina dan Bapak Yahya nih. Oke, satu lagi sekali lagi slide yang pertama ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, aku ikut-ikutan gaya Ibu Yerika. Oke, thank you. Baik. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, sehat-sehat semuanya. Jaga literasi. Thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Jangan lupa absennya ya, mohon diisi ya. Bagi Bapak Ibu yang tadi merasa pengen apa ya, atau belum mengisi pertemuan pertama, pertemuan kedua gitu ya, silakan di chat aja ya, admin ya, seperti itu.
Oke, baik. 4 menit lagi saya akan close dan end ininya ya, Zoom-nya. Nanti akan dibantu untuk copy paste kembali. Oh, ya, presensinya. Oke, thank you.